Bab 151. Ada rapat pada pukul 10 pagi. Zhao Yu mengira ia bisa beristirahat sebentar lagi, tetapi panggilan telepon Peng Xin datang sebelum ia sempat memejamkan mata. Peng Xin menyuruh Zhao Yu untuk segera kembali ke kantor polisi, ada sesuatu yang mendesak yang harus ia selesaikan. Zhao Yu sedikit terkejut dan bertanya apa yang telah terjadi, tetapi Peng Xin mengatakan kepadanya bahwa ia akan tahu ketika ia tiba. Zhao Yu mengada-ada. Meskipun dia memiliki heksagram, Dui Zhen, yang berarti ada kemungkinan perubahan dalam uang dan status, tidak ada, kan, yang mewakili pekerjaan. Ini menyiratkan bahwa dia tidak akan memperoleh petunjuk apapun untuk memecahkan kasus tersebut. Akan tetapi, karena dia sudah memutuskan untuk memulai hidup baru, tidak mungkin hanya omong kosong. Kesalahan yang diakui sudah setengah diperbaiki. Dia harus membuktikan bahwa dia mampu melakukannya. Zhao Yu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat itulah dia baru menyadari bahwa dia dipenuhi memar dan luka dari malam sebelumnya. Yang paling parah adalah luka dari Miao Ying. Dia telah ditendang 2 kali di dada, dan untungnya tulang rusuknya tidak patah. Yang terburuk adalah pukulan di wajahnya, pukulan itu mendarat tepat di antara alisnya. Batang hidungnya sakit, matanya merah dan bengkak, dan dia hampir cacat. Miao Renfeng ini benar-benar keterlaluan. Tidak kusangka aku begitu terpesona olehmu. Namun, mengingat kembali ciuman tiba-tiba tadi malam, Zhao Yu menyentuh bibirnya lagi dan mulai mengenang. Setelah berganti ke seragam polisi yang bersih, Zhao Yu hendak melangkah keluar ketika dia tiba-tiba teringat 2 wanita cantik di ruangan lain dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Seperti yang sudah kukatakan, aku akan memulai lembaran baru hari ini. Aku harus menepati janjiku. Bagaimana mungkin aku tidak membayar setelah bermain dengan gadis-gadis itu? Memikirkan hal ini, dia melihat ke dompetnya dan mengeluarkan 2000 RMB lalu meletakkannya di jaket Yang Hong. Daheng melihat Zhao Yu keluar dan ingin mengikutinya, tetapi Zhao Yu melambaikan tangannya dan mengejarnya kembali. Nanti, Kak Hua akan mengurusmu. Aku punya hal penting yang harus kuurus. Daheng, kau harus ingat, mulai sekarang, tuanmu adalah orang baik. Kau juga harus menjadi anjing yang baik, mengerti? Zhao Yu mendongak dan hanya melihat ekor Daheng yang semakin menjauh darinya. Dia mengambil tasnya dan turun ke bawah. Saat dia melangkah keluar dari koridor, matahari yang cerah menyinari wajahnya, membuatnya merasa segar dan terpesona. Matahari yang indah, mulai sekarang, semuanya adalah awal yang baru. Zhao Yu masih dalam suasana hati yang emosional ketika raungan Jiang Dafeng datang dari kios buah. Polisi sialan, aku akan mencarimu. Cepat berkemas dan pergi sekarang juga. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar membawa gadis-gadis pulang dan meratap dan melolong sepanjang malam. Keterlaluan. Astaga! Zhao Yu hampir saja marah besar ketika tiba-tiba teringat janjinya dan menarik napas dalam-dalam untuk mengendalikan amarahnya. Oh, Bos Jiang, saya benar-benar minta maaf telah mengganggu Anda tadi malam. Lain kali, tidak akan ada lagi. Zhao Yu belum pernah mengucapkan kata-kata lembut seperti itu sebelumnya dan dia merasa sangat canggung mengatakannya. Tidak akan ada lagi lain kali, mengerti? Jiang Dafeng geram. Polisi macam apa kamu? Kamu bawa anjing kembali, dan sekarang malah manusia. Gedungku akan dirobohkan olehmu, tahu? Melihat sikap Jiang Dafeng yang mendominasi, Zhao Yu harus terus menarik napas dalam-dalam karena ia berharap dapat segera merobohkan kiosnya. Namun, pada akhirnya rasionalitasnya menang, dan ia berkata dengan tenang dengan susah payah, Bos Jiang, aku tidak akan membuang-buang napasku untukmu. Kita memiliki kontrak dan tidak disebutkan dalam kontrak bahwa aku tidak diizinkan memelihara anjing atau mengejar gadis. Jika kau ingin menyingkirkanku, kau harus pergi ke pengadilan dan menuntutku. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Zhao Yu berbalik dan berjalan pergi. Jiang Dafeng melemparkan kulit jeruk bali ke arahnya. Zhao Yu berbelok ke sudut, merasa sangat senang dengan penampilannya tadi. Menangkan hati orang dengan kebajikan, bicaralah dengan hukum. Aku, Zhao Yu, adalah polisi sipil yang berakal sehat. Ketika Zhao Yu akhirnya sampai di kantor polisi,
pemandangan di pintu masuk membuatnya terkejut. Tempat itu dipenuhi dengan berbagai truk televisi, wartawan dengan mikrofon, dan juru kamera yang membawa kamera besar. Ya ampun, apa yang diributkan? Dia menjulurkan lidahnya, dan merasa lebih baik masuk melalui pintu belakang. Tanpa diduga, ada juga sekelompok wartawan di pintu belakang. Setelah melihat Zhao Yu, beberapa dari mereka datang dan mengajukan pertanyaan yang sebagian besar tentang kasus Mianling. Zhao Yu belum pernah diwawancarai oleh wartawan dan ingin berdebat dengan mereka, tetapi sebelum dia bisa membuka mulut, Peng Xin memanggilnya lagi, bergegas membawanya langsung menuju Departemen Forensik. Departemen Forensik. Zhao Yu merenung sejenak. Sepertinya ini sesuatu yang besar. Dengan pemikiran ini, Zhao Yu berjalan melewati kerumunan dengan kecepatan tercepatnya dan masuk ke gedung utama kantor polisi. Ketika dia sampai di aula utama Departemen Forensik, dia melihat bahwa tempat itu juga penuh sesak dengan orang-orang. Namun, berbeda dengan suasana ramai di pintu masuk. Meskipun ada banyak orang di sini, semuanya sunyi kecuali beberapa isak tangis dan tangisan. Ada berbagai macam orang yang duduk di kursi di kedua sisi aula. Ada 20 hingga 30 orang dan isak tangis mereka terdengar. Zhao Yu melihat ke kiri dan kanan tetapi tidak melihat Peng Xin. Zhang Jingfeng muncul tiba-tiba dan menyapanya. Zhang, baguslah kau di sini. Zhao Yu segera bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Saya juga baru saja sampai di sini. Zhang Jingfeng menunjuk ke pintu masuk utama Departemen Forensik. Saya baru saja mendengar bahwa laporan otopsi resmi sudah keluar. Mungkin ada masalah sehingga para pemimpin masih mendiskusikan cara menyelesaikannya. Mari kita lihat bagaimana pertemuannya nanti. Hah, masalah? Masalah apa? Zhao Yu terkejut. Aku tidak tahu. Zhang Jingfeng menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke orang-orang di kursi. Mereka adalah anggota keluarga dari anak-anak yang diculik tahun itu. Karena mereka diminta untuk datang, kurasa, kerangka-kerangka itu, karena tempat itu terlalu sepi, Zhang Jingfeng tidak ingin menjelaskan secara rinci. Namun, Zhao Yu mengerti bahwa kerangka-kerangka itu pasti milik anak-anak yang telah diculik, dan bahwa anggota keluarga itu ada di sini untuk mengklaimnya. Sebelumnya, Hu Bin memberitahu Zhao Yu tentang hal ini, jadi Zhao Yu sudah siap secara mental dan tidak merasa terkejut. Namun, dia tidak mengerti apa yang mungkin terjadi selama otopsi. Keduanya sedang berbicara ketika pintu ruang bukti di samping terbuka, dan Peng Xin membawa seorang pria dan seorang wanita keluar. Pasangan itu sama-sama memiliki rambut abu-abu di bagian samping dan tampak berusia tertentu, tetapi mereka berpakaian sangat bergaya dan mewah. Mereka tampak seperti orang kaya dan berstatus. Mata wanita itu merah dan basah. Dia tampak seperti baru saja menangis. Pria itu mengerutkan kening dan tampak muram, dan dia membawa tas tangan yang diambil Zhao Yu dari lubang tambang. Tas tangan itu masih bulat dan penuh, yang berarti uangnya masih ada di dalamnya. Oh, Peng Xin memperkenalkan kedua orang itu begitu dia melihat Zhao Yu. Tuan Tao, ini petugas Zhao yang menemukan tempat kejadian perkara. Dialah yang menemukan uang Anda. Pria parubaya yang dipanggil Tuan Tao itu dengan cepat menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk di hadapan Zhao Yu sebelum mengulurkan tangannya dan memegang tangan Zhao Yu dengan erat. Petugas Zhao, terima kasih, kata Tuan Tao dengan penuh emosi. Jika bukan karena Anda, anak saya bisa saja hilang selamanya. Saya bisa menemukan jasad Xiao Xiao saat saya masih hidup. Itu juga, pada titik ini, mata Tuan Tao basah dan dia tidak dapat melanjutkan. Adapun wanita di sampingnya, dia sudah menutupi wajahnya dan menangis. Jangan sebut-sebut, tolong jangan sebut-sebut. Meskipun Tuan Tao tidak banyak bicara, Zhao Yu sudah sangat tersentuh dan dia segera menghibur mereka. Saya menemukannya secara tidak sengaja ketika saya sedang mengejar seorang tersangka. Ini, mungkin kehendak surga. Itu yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih banyak. Tuan Tao memegang tangan Zhao Yu erat-erat, lalu tiba-tiba menekan gagang tas tangan itu ke tangannya. Oh, benar, petugas Zhao, kalau bukan karena Anda, anak-anak itu tidak akan pernah ditemukan. Uang ini ditemukan oleh Anda. Silakan ambil.
Ini hanya sedikit pemberian dari saya dan semua anggota keluarga lainnya. Ah, Zhao Yu tercengang, dan para agen di sampingnya juga saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Tidak, tidak, Zhao Yu dengan cepat mendorong tas tangannya. Ini tidak akan berhasil. Uang itu milikmu, bagaimana aku bisa mengambilnya? Namun, Tuan Tao mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak berniat mengambil kembali uang itu. Wanita parubaya di sampingnya juga mulai membujuk Zhao Yu sambil menangis, meminta Zhao Yu untuk mengambil uang itu, mengatakan bahwa itu adalah rasa terima kasih mereka padanya. Tanpa diduga, tepat saat Zhao Yu sedang berdesakan dengan mereka, seorang pria tua berambut putih tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Silakan ambil, petugas." Kata-kata pria tua itu menyebabkan hening sejenak. Orang-orang yang hadir mendongak dan melihat bahwa pria tua itu mengenakan setelan mahal, dengan tongkat jalan di tangan kanannya. Rambutnya semua putih tetapi dia tampak sangat waspada. Orang tua itu melangkah lebar dan datang ke hadapan Zhao Yu, dan berkata dengan emosional, "Petugas, uang kecil ini tidak ada artinya bagi kami. Ini adalah ungkapan terima kasih kami kepada Anda. Jika bukan karena Anda, anak-anak kami yang malang tidak akan pernah ditemukan. Dan kami tidak akan pernah bisa mati dengan tenang. Anakku yang malang." Orang tua itu gemetaran dengan air mata mengalir di wajahnya dan berseru dengan suara menggelegar, 26 tahun yang lalu, saya sudah pernah kecewa sekali. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami lagi kali ini. Petugas, saya mohon kepada Anda semua, karena anak-anak kami telah ditemukan, saya harap Anda dapat menemukan pelakunya sesegera mungkin dan membawa bajingan tak berperasaan itu ke pengadilan. Saya, Liang Wanqian, bersedia memberi hadiah 2 juta RMB kepada siapapun yang berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Sudah 26 tahun. Saya tidak akan membiarkan mereka bebas. Ya, kata Tuan Tao dengan mata merah sembab. Saya juga akan memberikan 2 juta RMB. Tambahkan saya, seorang pria tua lain yang duduk di kursi roda mengangkat tangannya. Saya juga. Bab 152. Anak-anak yang diculik semuanya adalah anak-anak dari keluarga kaya di kota Mianling. Ambil contoh Sir Liang Wangan. Ia dulunya adalah salah satu orang terkaya di kota Mianling dan kini bahkan lebih luar biasa. Sebagai seorang bos yang memiliki 2 bisnis real estate besar dan puluhan perusahaan industri, ia adalah salah satu nama terbesar di dunia bisnis Kinsan. 26 tahun yang lalu, gadis berusia 6 tahun, Liang Suhan, yang diculik, adalah putri satu-satunya. Liang Wangan baru bisa memiliki seorang putri yang sangat berharga ini di usianya yang ke-37, dan selalu menganggapnya sebagai permata di matanya. Dia tidak pernah menyangka kejadian tragis seperti itu akan terjadi. Setelah penculikan itu, nasib putrinya tidak diketahui selama 26 tahun. Keluarga itu benar-benar hancur. Mereka akhirnya mendapatkan berita tentang putri mereka, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah kerangkanya. Bagaimana mungkin mereka tidak hancur total? Kematian lebih baik. Tuan Tao, yang memberi Zhao Yu sekantong uang tunai, bukan hanya direktur eksekutif Bank Kinsan, tetapi juga anggota penting Dewan Kota. Putranya, Tao Xiao, adalah salah satu korban, dan baru berusia 11 tahun ketika ia diculik. Selain mereka berdua, Mao Dai yang sudah tua adalah salah satu kakek korban, Liu Hongxiang. Mao Dai adalah bos perusahaan pertanian Mianling, dan memiliki puluhan perusahaan tekstil. 2 keluarga korban lainnya tidak setenar 3 keluarga lainnya, tetapi semuanya kaya raya, dengan harta berjuta-juta dolar. Jadi, ketika Liang Wangan mendorong upaya polisi dan menawarkan 2 juta sebagai hadiah, keempat keluarga lainnya bahkan tidak ragu-ragu. Hadiah untuk menemukan pelakunya mencapai 10 juta yuan yang mencengangkan. Bersama dengan hadiah polisi 500.000 yuan untuk menutup kasus penculikan Mianling, hadiahnya sekarang menjadi 10.500.000 yuan, dan belum termasuk pajak. Zhao Yu sudah tercengang. Dia memegang kotak kulit berisi uang yang diberikan Tuan Tao kepadanya dan hampir merasa sedikit canggung. Tas berisi 200.000 yuan ini hampir terasa terlalu ringan. Astaga! 10 juta yuan. Ini bukan lelucon. Zhao Yu, Zhao Yu, Zhao Yu. Dia terus memanggil namanya sendiri, mencoba menjernihkan pikirannya.
Serius, aku punya sistem keajaiban. Kalau aku bisa menutup kasus ini seperti kasus-kasus sebelumnya dan menangkap pelakunya sebelum yang lain, maka, aku tidak perlu khawatir soal uang seumur hidupku. Anehnya, awalnya Zhao Yu bahkan tidak berkhayal tentang apa yang bisa dia lakukan dengan semua uang itu. Pikiran pertamanya agak acak, jika aku punya uang, maka aku bisa membeli Volkswagen Phaeton dan memamerkannya di depan Miao Ying. Lalu apa yang akan dikatakan Miao Renfeng, kan? Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini namanya sakit cinta. Dia segera menyadari, Zhao Yu tidak bisa menahan amarahnya pada dirinya sendiri. Bahkan di saat seperti ini, bagaimana dia masih bisa memikirkan Miao Ying? Mungkinkah aku benar-benar jatuh cinta padanya? Dia bertanya-tanya. Sejak dibukanya kembali kasus besar yang mengguncang Kinsan ini, cabang Rongyang menjadi pusat perhatian warga dalam semalam. Para wartawan berkerumun di luar kantor polisi, dan keadaan di dalam bahkan lebih kacau. Dari penyidik hingga pejabat tinggi, setiap departemen benar-benar dibanjiri pekerjaan. Kantor cabang memiliki ruang rapat khusus untuk analisis kasus, tetapi unit investigasi kasus utama jarang menggunakannya. Biasanya, mereka hanya berkumpul di kantor tim A dan berbicara sebentar di papan tulis. Namun kali ini jelas berbeda. Karena beratnya kasus ini, banyak petinggi datang ke kantor. Dengan demikian, analisis kasus diselenggarakan di ruang rapat terbesar di kantor polisi. Tepat pukul 10 pagi, rapat resmi dimulai. Karena pengaruh kasus ini, semua petinggi pada dasarnya bercanda sejak awal rapat. Wakil Kepala Biro Luan Xiao-Xiao pertama-tama memperkenalkan semua pejabat tingkat kota dan memberinya sambutan hangat. Kemudian, Wakil Kepala Biro Kantor Polisi Kota, Liao Jingxian, yang baru saja dipromosikan menjadi Kepala Penyidik Kriminal mulai berbicara. Kepala Biro Liao mencatat bahwa para petinggi sangat fokus pada kasus tersebut, dan berharap bahwa orang-orang dari cabang Rongyang dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada para korban. Segera setelah itu, giliran pemimpin dari kantor cabang, Kepala Biro Zhou Andong, yang berbicara. Pertama-tama, ia menyambut para petinggi, lalu menyebutkan bahwa karena cabang Rongyang memiliki misi yang sangat besar, mereka harus fokus dan bekerja keras, DCB. Ia menyemangati semua penyidik, mendesak semua departemen untuk bersatu dan segera memecahkan kasus ini. Akhirnya, ia dengan sangat serius memperingatkan semua petugas polisi, mengingat kasus ini cukup berpengaruh, dan meminta semua penyidik untuk merahasiakan kasus ini. Mereka tidak boleh membiarkan informasi apapun bocor, bahkan kepada kerabat mereka. Secara keseluruhan, para petinggi berbicara dengan baik. Mereka tidak hanya memberi semua orang arahan untuk bekerja, tetapi juga memotivasi semua penyelidik. Setelah para petinggi pergi, analisis kasus untuk kasus penculikan dan pembunuhan besar-besaran Mianling telah resmi dimulai. Kepala Biro Luan Xiao-Xiao bertindak sebagai direktur utama dan mengurusi para petinggi. Kapten Unit Investigasi Kasus Utama, Liu Changhu, jelas merupakan penyelenggara utama rapat analisis ini. Meskipun para penyelidik sudah sangat mengenal kasus tersebut, menurut aturan mereka tetap meminta ketua tim Kuping untuk menjelaskan skenario kasus penculikan itu lagi. 26 tahun yang lalu, pengemudi, Niu Wei Guang, mengendarai mobil Van Changhe, membawa 5 siswa dari sekolah dasar Guangming di kota itu. Mereka menghilang dalam perjalanan kembali ke kota Mianling. 3 hari kemudian, pelaku menelepon rumah para korban dan meminta uang tebusan 200.000 yuan dari setiap keluarga, dan mengancam mereka untuk tidak menelepon polisi. Awalnya, pihak keluarga tidak memanggil polisi. Mereka berencana untuk mengorbankan uang dan membawa kembali kelima anak tersebut. Namun, hilangnya kelima anak tersebut mengundang banyak perhatian, dan informasi tersebut dengan cepat menyebar. Tak lama kemudian, seluruh kota Mianling mengetahuinya. Selain itu, karena para penculik tidak menyebut-nyebut nama pengemudi Niu Wei Guang melalui telepon, istri Niu Wei Guang menjadi khawatir terhadap suaminya dan telah menelepon polisi. Pada akhirnya, polisi tetap datang dan terlibat. Saat itu, polisi mengambil pendekatan tradisional dan berteori bahwa karena para penculik mengincar anak-anak keluarga kaya, itu berarti mereka mencari uang, dan kemungkinan membunuh anak-anak itu jarang terjadi. Selain itu,
Mereka sangat berhati-hati tentang keterlibatan mereka, dan percaya bahwa seluruh situasi terkendali. Pada hari penukaran uang tebusan, polisi tidak hanya menempatkan agen di seluruh area target, tetapi juga memasang alat pelacak di dalam uang tersebut. Mereka meminta Tuan Tao dan dua orang tua lainnya untuk menuju ke lokasi tersebut. Tanpa diduga, begitu mereka tiba di tempat yang dituju, Tuan Tao tiba-tiba mendapat telepon dari bilik telepon umum. Si penculik meminta mereka untuk mengubah tempat penukaran uang, dan mereka harus melakukannya dalam waktu singkat. Tuan Tao tidak bisa berbuat apa-apa selain bergegas menuju lokasi baru bersama orang tua lainnya. Petugas polisi yang menyamar tidak bisa berbuat apa-apa selain juga mengubah rute penyergapan mereka. Kemudian, begitu mereka tiba di lokasi baru, Tuan Tao mendapat panggilan publik lagi, yang meminta mereka untuk pindah ke lokasi lain. Begitu saja, si penculik berpindah lokasi sebanyak 4 kali. Mereka bahkan meminta lokasi yang sama 2 kali, yang membuat petugas polisi benar-benar bingung. Tuan Tao sangat marah dan mulai mengancam para penjahat itu. Namun, melalui telepon tiba-tiba terdengar suara tangisan putranya, Tao Xiao. Dengan itu, Tuan Tao tidak berani lagi menentang perintah mereka. Dia mengambil tas berisi uang dan terus menuju lokasi pertemuan yang dijelaskan oleh si penculik. Pada akhirnya, tepat saat matahari terbenam dan daerah itu hampir tertutup oleh kegelapan malam, mereka akhirnya membeli uang tersebut ke sisi tebing yang tidak berpenghuni sesuai dengan instruksi para penculik. Kemudian, sebuah telepon yang diletakkan di bawah batu tiba-tiba berdering. Sang penculik meminta Tuan Tao untuk mengambil semua uang itu dan melemparkannya dari sisi tebing. Tebing itu tingginya 60 meter, dan tidak ada jalan untuk turun dari sana. Saat itu, matahari sudah terbenam. Selain pepohonan yang rapat di bawah, mereka tidak bisa melihat apapun. Saat itu, Tuan Tao tidak dapat membayangkan bagaimana para penculik akan mendapatkan uang, dan ragu-ragu saat hendak melempar uang tersebut. Namun begitu ia teringat putranya yang diculik, rasa cintanya kepada putranya menang, dan ia melempar uang tersebut dari tebing. Bab 153. Tuan Tao bukan satu-satunya yang tidak menduga hal ini. Para detektif yang menangani kasus ini juga tidak menyangka bahwa para penculik akan cukup licik untuk menggunakan cara ini demi mendapatkan uang tebusan. Yang lebih di luar dugaan mereka adalah ketika mereka menemukan alat pelacak itu, mereka menemukan bahwa alat itu masih ada di tempat kejadian dan uangnya telah hilang. Kelima anak yang diculik, bersama dengan Niu Wei Guang, tidak pernah kembali. Meskipun polisi telah mengerahkan banyak tenaga dan sumber daya, mereka tidak hanya tidak menemukan penculiknya, tetapi bahkan mobil van yang dikendarai Niu Wei Guang tidak dapat ditemukan. Uang tebusan telah diambil, tetapi anak-anak tidak dibebaskan. Pada akhirnya, polisi bahkan tidak yakin dengan jumlah penculik yang terlibat. Tahun itu, kasus tersebut telah menyebabkan kehebohan besar di seluruh Kinsan. Para pemimpin kepolisian sangat marah dan memberikan hukuman berat kepada detektif yang menangani kasus tersebut. Karena uang telah dibuang oleh Tuan Tao, dia telah memukuli dirinya sendiri setelah bertahun-tahun. Jika dia tidak membuang uang, apakah anak-anak itu masih hidup? Pada saat itu, Zhao Yu mendengarkan dengan sangat saksama. Meskipun ia telah meninjau informasi tentang kasus tersebut berkali-kali, ia masih berhasil menemukan beberapa poin yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Ia merasa bahwa tampaknya ada beberapa area dalam kasus tersebut yang tidak masuk akal, dan ada sedikit ketidakkonsistenan dari apa yang sebelumnya ia pahami. Namun, ia tidak dapat mengetahui apa sebenarnya hal-hal tersebut dalam waktu yang singkat. Cek-cek, Zhao Yu menyentuh tas tangan yang diberikan Tuan Tao kepadanya. Uang di dalamnya belum tersentuh, dan sekarang semuanya menjadi miliknya. Meskipun dia mencoba menolaknya beberapa kali setelah itu, Tuan Tao tetap bersikeras untuk memberikan uang kepada Zhao Yu sebagai bentuk rasa terima kasih. Awalnya dia mengira bahwa sejumlah besar uang ini telah terlepas dari tangannya, tetapi kejadian itu berubah secara tak terduga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa uang itu akhirnya akan berakhir di tangannya lagi. Tampaknya heksagram, Dui, miliknya cukup kuat. Tuan Tao juga memberitahu Zhao Yu bahwa dia bekerja di bank tahun itu dan memegang posisi penting. Uang tebusan telah diambil langsung dari brankas bank. Tidak hanya semuanya uang kertas baru,
tetapi semuanya dalam angka yang terus bertambah. Polisi telah mencatat angka-angka pada saat itu, dan juga telah mengambil gambar uang dan tas tangan tersebut. Setelah anak-anak menghilang, polisi telah bekerja sama dengan bank untuk memeriksa angka-angka ini, tetapi tidak ada yang ditemukan. Namun, tidak seorang pun akan menduga bahwa para pelaku tidak menyentuh uang itu sama sekali, tetapi telah menguburnya di lubang tambang yang runtuh selama ini. Uang, tebusan, Zhao Yu berpikir keras tentang hal itu dan mulai merasa ada sesuatu yang aneh tentang uang tebusan itu. Mengapa para pelaku menyimpannya di samping mayat anak-anak? Tahun itu, polisi sudah menyelidiki dari segala sudut. Telepon, sidik jari, hubungan interpersonal, semuanya sudah diselidiki. Kuping melanjutkan, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun tersangka yang ditemukan, dan jumlah penculiknya juga tidak diketahui. Satu-satunya orang yang terdaftar sebagai tersangka adalah Niu Weiguang. Ada orang yang menduga bahwa meskipun Niu Weiguang bukan penculiknya, sangat mungkin dia telah bekerja sama dengan para penculik dalam merencanakan operasi mereka. Namun, Kuping menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Liu Changhu, yang berarti dia sudah selesai membicarakan kasusnya. Oh, Liu Changhu segera menunjuk Wang Fei yang berdiri di depan layar besar. Sekarang, kepala Wang akan berbicara tentang jenazah. Mendengar ini, Zhao Yu segera menenangkan diri dan memperhatikan. Ia ingin tahu situasi apa yang mereka hadapi selama otopsi. Karena beban kerja yang berat baru-baru ini, kepala Wang tampak pucat dan sedikit lesu, namun, ia tetap memulai penjelasannya secara profesional dan penuh energi. Setelah layar menyala, hal pertama yang muncul adalah kerangka abu-abu gelap. Karena ukurannya sangat kecil, bahkan orang awam pun bisa tahu bahwa itu adalah seorang anak. Rekan-rekan yang terhormat, kami telah menemukan total 5 kerangka lengkap dari area runtuhan lubang tambang. Analisis DNA telah menunjukkan bahwa 4 di antaranya adalah milik anak-anak yang diculik, yaitu Liang Meili, yang saat itu berusia 9 tahun, Liang Suhan, yang berusia 12 tahun, Tao Xiao, yang berusia 11 tahun, dan Liu Hongxiang, yang berusia 10 tahun. Selain itu, ada tubuh lain yang merupakan milik pengemudi van, Niu Weiguang, yang telah menghilang tahun itu. Saat Wang Fei mengatakan ini, terjadi keributan dan semua agen terkejut. Zhao Yu tidak terkecuali. Dia tidak menyangka hasil analisis kerangka akan seperti ini. Jika Niu Weiguang juga dibunuh oleh para penculik, itu masih tampak masuk akal, tetapi, mengapa ada mayat yang hilang? Zhao Yu membandingkan informasi tersebut dan menyadari bahwa tidak ada Liang Sisi di antara nama-nama yang disebutkan Wang Fei. Liang Sisi baru masuk kelas 1 tahun itu dan baru berusia 7 tahun. Mengapa? Bagaimana dengan Liang Sisi? Apakah dia tidak terluka atau jasadnya tidak ditemukan? Di antara 5 set jenazah, tidak ada informasi yang diperoleh mengenai Liang Sisi. Wang Fei melanjutkan, menurut informasi terbaru, area lubang tambang yang runtuh itu telah dibersihkan secara menyeluruh, dan tidak ada jenazah lain yang ditemukan. Tim teknik telah mengirimkan tim pencari profesional untuk mencari lubang tambang di dekatnya. Kita harus menunggu untuk melihat apakah ada hasil lainnya. Ini adalah tas tangan yang ditemukan oleh kamera Zhao Yu, dan tas itu berisi uang tebusan dari tahun itu. Wang Fei memperkenalkan, kami telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, tetapi waktu yang telah berlalu terlalu lama, dan barang itu telah rusak parah. Kami tidak dapat memperoleh bukti yang berguna lagi darinya. Oh, Zhao Yu menyentuh tas tangan itu. Sepertinya uang itu tidak lagi bisa digunakan sebagai bukti, itulah sebabnya tas itu dikembalikan kepada pemiliknya dengan begitu cepat. Karena tas tangan itu berisi uang kertas yang berharga, semua agen yang hadir memandang Zhao Yu dengan iri dan berseru betapa beruntungnya Zhao Yu. Zhao Yu tidak hanya mengambil uang, tetapi uang itu bahkan diberikan kepadanya oleh pemiliknya. Meskipun hanya ada 200.000 RMB di dalamnya, semuanya adalah uang kertas lama dengan nomor seri. Uang itu bisa dijual setidaknya 500.000 atau lebih di pasar terbuka. Bukankah pemuda ini tiba-tiba menjadi kaya? Namun, Zhao Yu tidak terlalu memikirkan hal ini. Pikirannya masih tertuju pada jasad itu. Dia tidak dapat memahami mengapa ada satu set jasad yang hilang. Layar berubah lagi dengan kendali kepala Wang Fei,
dan gambar 5 set jenazah muncul. Kami sudah menganalisis semua jenazah, Kepala Wang menjelaskan. Karena waktu berlalu dan erosi air, kami tidak dapat menentukan penyebab sebenarnya kematian orang-orang ini. Namun, jenazah tersebar di mana-mana, dan ada tanda-tanda yang jelas dari ledakan dan tanah longsor, dan kami juga menemukan kandungan sulfur nitrida di bebatuan. Bukti menunjukkan bahwa memang ada ledakan di tempat kejadian, dan ledakan itu menyebabkan lubang tambang runtuh. Kami hanya tidak dapat memastikan apakah orang-orang ini dikubur setelah meninggal atau meninggal karena ledakan. Kami juga menemukan beberapa kain kasar di dekat jasadnya. Setelah menganalisis, kami telah memastikan bahwa itu adalah jenis bahan tali rami tua. Kami menduga bahwa para korban mungkin telah diikat dengan tali jenis ini, dan tali itu masih ada pada mereka saat ledakan terjadi. Ketika Wang Fei mengatakan ini, hati semua agen yang hadir terasa berat. Ada 4 anak di antara para korban. Pelaku menggunakan metode yang begitu kejam untuk membunuh mereka, itu benar-benar membuat marah. Layar berubah lagi dan gambarnya sekarang adalah sisa-sisa yang berukuran lebih besar. Ini adalah sisa-sisa Niu Wei Guang. Wang Fei menunjuk ke layar dan berkata, kami menemukan masalah lain dengan sisa-sisanya. Ada tanda tusukan yang jelas di tulang rusuk kiri Niu Wei Guang. Salah satu tulang rusuk patah secara langsung, dan 2 lainnya di sampingnya memiliki luka yang bersih. Kita dapat menyimpulkan bahwa Niu Wei Guang telah ditusuk oleh sesuatu yang tajam sebelum dia meninggal. Tempat ini sangat dekat dengan jantung. Meskipun jantungnya tidak ditusuk secara langsung, kematiannya sangat mungkin terjadi. Setelah Wang Fei selesai, para agen mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Zhao Yu mendengar seseorang di sampingnya berbisik, karena Niu Wei Guang sudah mati, sepertinya dia hanyalah korban yang tidak bersalah. Dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan kasus penculikan itu, kan? Sulit untuk mengatakannya, kata orang lain. Bagaimana jika dia terbunuh karena mereka tidak sepakat tentang cara membagi uang tebusan? Benar sekali, kata seseorang. Kudengar Niu Wei Guang telah dicurigai sebagai salah satu penculik selama ini. Seluruh keluarganya bahkan telah diusir dari kota Mianling. Aku ingin tahu apakah ada anggota keluarga yang datang untuk mengambil jenazahnya. Orang yang berbicara pertama kali menghela napas dan berkata, satu kasus telah menyebabkan begitu banyak keluarga hancur. Aku ingin tahu siapa sebenarnya para penculik jahat itu. Aku baru saja mendengar bahwa keluarga korban secara terbuka menyatakan hadiah di luar. Uang hadiahnya adalah 10 juta. Saudara-saudara, mari kita bersemangat. Sudah waktunya untuk mengubah takdir kita. Orang-orang ini sedang berdiskusi ketika pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka dan seseorang masuk. Setelah Kepala Biro Luan Xiao melihat orang itu, dia segera memberi isyarat agar dia maju ke depan. Setelah Liu Changhu melihatnya, dia juga berdiri dan menuntun orang ini ke kursi di sebelahnya. Zhao Yu menoleh dan melihat bahwa orang ini bukan hanya seseorang yang dia kenal, tetapi juga pemimpin tim asli Tima, Mao Wei. Bab 154. Hahaha, hebat sekali. Liu Changhu menepuk bahu Mao Wei sambil berbicara. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengerahkan lebih banyak tenaga ke unit investigasi kasus utama. Kembalinya Mao benar-benar menambah kekuatan bagi jumlah pasukan kita. Hahaha. Benar, Kepala Biro Luan tersenyum lembut. Ketua tim Kuping, Ketua tim Mao Wei, tim A dan B yang hebat bekerja sama. Kali ini kita benar-benar akan memperoleh hasil yang baik dan menambah kejayaan bagi cabang Rongyang. Kepala Biro Luan sangat terampil dalam memotivasi pasukan polisi. Di bawah kepemimpinannya, bahkan petugas yang tidak ingin bertepuk tangan pun mengikutinya. Terima kasih atas pujian dari atasan. Mao Wei berkata dengan rendah hati. Berbaring di rumah sakit, aku benar-benar bosan. Aku sangat mencintai pekerjaan ini. Aku sangat merindukan saudara-saudari dari unit investigasi kasus utama. Semua orang santai saja. Kali ini aku kembali lebih awal, tetapi aku akan bekerja keras dan mendengarkan perintah ketua tim Liu, dan berkontribusi pada cabang kita. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, gelombang tepuk tangan lainnya terdengar. Zhao Yu menatap Mao Wei yang tulus dengan saksama, tetapi merasa sedikit curiga. Mengapa? Kaki orang ini masih lumpuh, kan?
Mengapa dia tiba-tiba kembali? Dia mendengar bahwa Mao Wei perlu dirawat di rumah sakit selama 2 bulan sebelum dia bisa dipulangkan. Mungkinkah orang ini mengincar 10 juta yuan? Bukankah ini terlalu cepat? Zhao Yu belum lama berada di unit investigasi kasus utama sebelum Mao Wei terluka. Dia dan pemimpin tim ini tidak banyak berinteraksi, jadi dia tidak tahu banyak tentang temperamennya. Dia hanya mendengar dari Peng Xin dan yang lainnya bahwa Mao Wei adalah orang yang jujur, baik kepada atasan, baik kepada bawahannya, dan tidak pernah menyinggung siapapun. Namun melihat Mao Wei dan Liu Changhu begitu dekat, Zhao Yu secara naluriah waspada. Oh, benar. Kepala Biro Luan Xiao melanjutkan dengan tergesa-gesa. Selama Nyonya Peng Xin menjadi pemimpin sementara tim A, kinerja yang luar biasa terlihat jelas oleh semua orang. Karena keadaan yang tidak biasa saat ini, dan ketua tim Mao belum pulih sepenuhnya, para petinggi telah memutuskan bahwa untuk saat ini, Nyonya Peng Xin akan bertindak sebagai wakil kapten tim A, dan membantu Mao Wei dalam memimpin tim A. Semoga semua orang akan bekerja sama dan bertindak sebagai satu kesatuan untuk menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Saat dia selesai berbicara, ada gelombang tepuk tangan sopan lainnya. Setelah tepuk tangan berakhir, rapat akhirnya beralih ke topik utama. Karena ini adalah rapat analisis kasus, fokus rapat adalah membahas kasus dan mengatur tugas untuk investigasi. Ketua tim Kuping adalah orang pertama yang mengusulkan idenya sendiri. Sejak tulang-tulang dan uang tebusan ditemukan, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki cerita di balik terowongan tambang itu. Terowongan perak kota Yinpan telah ditinggalkan sejak tahun 1980-an. Area terowongan tersebut saat itu milik pemerintah, meskipun terkadang dimiliki oleh perorangan. Karena usia gua tersebut, sebagian besar penduduknya sudah meninggal, dan akan sulit untuk menyelidikinya. Namun karena struktur terowongan yang rumit, orang asing biasanya tidak berani memasuki area tersebut. Karena itu, Kuping menduga bahwa si penculik setidaknya memiliki seseorang yang mengenal area tersebut untuk menemani mereka. Itulah sebabnya mereka memilih area ini untuk menyembunyikan para korban. Selain itu, di bawah gua, seseorang bahkan telah memasang pagar kayu di luar. Bagaimanapun juga, arah penyelidikan ini tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Fokus penyelidikan selanjutnya juga harus difokuskan pada area terowongan kota Yinpan. Mereka harus mengirim orang ke sana dan mengenal orang-orang tua itu dan melihat apakah mereka punya informasi yang bagus. Selain itu, para penyidik saat itu juga telah melakukan beberapa pekerjaan detektif sendiri. Karena begitu banyak orang yang diculik, pasti ada setidaknya 3 atau lebih penculik. Berdasarkan hari penukaran uang tebusan misalnya, para penculik membutuhkan setidaknya 1 orang di bawah tebing untuk menunggu uang tebusan, 1 orang untuk menelepon orang tua, dan 1 lagi untuk mengawasi para penculik. Para penculik itu dengan cekatan berhasil mendapatkan uang tebusan meski berada di bawah pengawasan ketat polisi. Mereka tidak hanya menggunakan telepon umum untuk menghindari penangkapan, tetapi mereka juga berhasil merusak alat pelacak pada uang tersebut. Ini menunjukkan bahwa di antara para penculik, ada seseorang yang sangat memahami cara kerja polisi. Orang ini mungkin bekerja di dalam sistem kepolisian, atau dia punya teman baik yang berprofesi sebagai polisi. Bukti-bukti ini dianggap penting dalam memecahkan kasus tersebut. Berdasarkan informasi tersebut, penyelidikan baru dapat dimulai, dan melihat apakah ada orang-orang yang mencurigakan di kepolisian tahun itu. Setelah itu, melalui diskusi yang lebih mendalam antara anggota investigasi, mereka memutuskan sejumlah arahan investigasi dan mulai membagi tugas. Kali ini benar-benar kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Semua anggota bersumpah untuk memecahkan kasus penculikan Mianling. Mereka tidak akan membiarkan satu pun bukti lolos. Jelas, Zhao Yu tidak bisa menghindari misi. Karena Zhang Jingfeng dan Liang Huan kembali, bersama dengan ketenaran Zhang Jingfeng sebagai ahli pencari orang, mereka diberi salah satu misi terpenting dalam penyelidikan, untuk menemukan Liang Sisi. Jika gadis ini masih hidup, maka kasus besar yang belum terpecahkan ini akan terpecahkan dengan mudah begitu mereka menemukannya. Namun, Zhang Jingfeng yang ahli dalam menemukan orang tidak terlalu optimis dengan peluang mereka. Dia berbicara dengan jujur. Menemukan gadis yang telah menghilang 26 tahun yang lalu,
bahkan tanpa mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Kemungkinan gadis itu masih hidup sangat kecil. Para penculik telah membunuh 5 sandera mereka dengan kejam. Tidak ada alasan untuk membiarkan satu orang hidup dan membahayakan diri mereka sendiri di kemudian hari. Jika gadis itu sudah meninggal, mayatnya harus dikubur di tempat lain. Kecuali seseorang dapat memerankan kembali penemuan ajaib Zhao Yu, tidak mungkin ada penemuan seperti itu. Jika gadis itu masih hidup, ekspresi ketiga pria itu mengkhianati diri mereka sendiri. Kemungkinannya hampir nol. Bagaimana mungkin Liang Sisi masih hidup? Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Dia baru berusia 7 tahun ketika dia menghilang. Jika dia melarikan diri, bagaimana mungkin tidak ada yang menemukannya? Apa yang terjadi pada gadis ini? Tentu saja, betapapun sulitnya, mereka harus menyelidiki apapun yang terjadi. Jadi, setelah rapat analisis selesai, ketiga pria itu mulai mendiskusikan rencana mereka untuk penyelidikan. Zhang Jingfeng adalah yang paling berpengalaman. Dia berkata terus terang bahwa cara yang paling efektif adalah pergi ke pangkalan data DNA nasional dan melihat apakah mereka dapat menemukan DNA dari anggota keluarga Liang Sisi. Langkah selanjutnya adalah meminta para ahli dari Departemen Orang Hilang untuk membuat potret dirinya dan melihat seperti apa rupa Liang Sisi saat dewasa. Kemudian mereka akan mendistribusikannya ke seluruh negeri, menjadikannya kasus orang hilang. Selain itu, tidak ada cara lain. Liang Sisi masih anak-anak saat ia menghilang. Tidak ada tanda pengenal apapun untuknya. Cara-cara yang biasa digunakan Zhang Jingfeng untuk menemukan orang tidak akan berhasil sama sekali dalam kasus ini. Karena keterbatasan pilihan mereka, ketiganya memutuskan untuk mencoba cara-cara yang ada dalam pikiran Zhang Jingfeng. Setelah rencana mereka tersusun, Zhao Yu akhirnya menunjuk tas berisi uangnya dan bertanya kepada Liang Huan, "Liang, bisakah kamu memberikan beberapa kontak untukku? Semakin cepat aku dapat mengelola uang ini, semakin baik. Aku tidak dapat menyimpan uang ini di bank, dan tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Semakin cepat aku dapat mengubahnya menjadi uang yang dapat digunakan, semakin baik." Liang Huan mengangguk dan memberitahu Zhao Yu agar membiarkannya mengurusnya. Dia akan memastikan untuk memberi Zhao Yu harga yang bagus. Zhang Jingfeng menyarankan agar mereka pergi ke brankas bank dan menyimpan uang di sana untuk berjaga-jaga. Zhao Yu merasa itu masuk akal dan memutuskan untuk menyimpan uang di brankas saat pulang kerja. Ketiganya baru saja selesai membersihkan diri ketika Liang Huan tiba-tiba teringat sesuatu dan meraih lengan Zhao Yu. "Benar, Zhao, aku mendengar dari istriku kemarin, kau dan Miao Ying punya semacam konflik. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan?" "Hah?" Zhao Yu keras kepala dan langsung bertanya, "Liang, jangan seperti itu. Apakah kamu meremehkanku?" "Zhao," Liang Huan berkata dengan bijak, "tidak peduli siapa yang kau lawan, jangan melawan Miao Ying. Di kantor istriku, ada pepatah, jauhi Miao Ying jika kau menghargai hidupmu." "Sial, bukankah itu berlebihan?" Zhao Yu tertawa dan berbicara tanpa rasa takut, "Aku pernah melawannya sebelumnya, tetapi aku tidak merasakan apapun. Ya, dia memang tangguh, tetapi melawanku, Zhao Yu, hehehe. Kau sama sekali tidak mengerti." Liang Huan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku, latar belakang Miao Ying terlalu berlebihan. Siapapun yang mengganggunya akan berakhir buruk." Apa latar belakangnya?" Mata Zhao Yu berbinar, dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Liang, katakan padaku, apa latar belakang Miao Ying? Apakah dia kaya? Apakah dia punya pacar?" "Bro," Liang Huan terus menggelengkan kepalanya. "Jika kita tahu latar belakangnya, maka kita tidak perlu takut padanya, kan? Masalahnya adalah kita tidak tahu. Aku mendengar dari istriku bahwa bahkan kepala biro cabang mereka tidak tahu latar belakang lengkap Miao Ying. Suatu ketika, Miao Ying dan wakil kepala biro kantor cabangnya berselisih paham. Saya pikir orang itu ingin memanfaatkan Miao Ying. Pada akhirnya, Miao Ying menghajarnya sampai babak belur di tempat itu juga, sekejam yang dapat Anda bayangkan. Awalnya, semua orang mengira Miao Ying sudah tamat. Tapi coba tebak,
Keesokan harinya, wakil kepala biro dipindah tugaskan. Perintah datang dalam semalam dari tingkat provinsi. Ia langsung dipindah tugaskan untuk memimpin Departemen Kepolisian Desa terdekat. Pada dasarnya ia diturunkan pangkatnya 3 tingkat. Bagaimana dengan Miao Ying? Tidak terjadi apa-apa padanya. Ia kembali bekerja seperti biasa, dan melanjutkan tugasnya sebagai kepala Departemen Investigasi Kriminal. Sial, tidak mungkin. Gila, pikir Zhao Yu. Ia terkejut. Kalau dipikir-pikir lagi, ia telah meremehkan Miao Ying. Rupanya, Miao Renfeng tidak hanya jago bertarung dan kaya, ia bahkan punya koneksi. Ini, apa yang akan dia lakukan sekarang? Memikirkan kembali ciuman mengejutkan tadi malam, Zhao Yu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bab 155. Tidak, di kantor tim A, Zhao Yu berkata dengan serius kepada Peng Xin sambil mendorong kembali uang itu. Kakak, rekan-rekan, aku benar-benar tidak bisa menyimpan semua uang ini untuk diriku sendiri. Aku sudah memutuskan bahwa mulai sekarang aku akan menjadi orang baik. Seorang agen yang sedang minum memuntahkan airnya. Beberapa bahkan mengenai kepala Liu Suesan, namun, Liu Suesan tidak menyadarinya. Dia hanya menyeka kepalanya, dan matanya masih menatap Zhao Yu. Jadi, aku tidak akan menyimpan hadiah 20.000 RMB ini apapun yang terjadi. Zhao Yu menyerahkan pena dan kertas di tangannya kepada Peng Xin. Berkat usaha semua orang, kita berhasil menangkap Yang Wentao. Semua orang telah bekerja keras siang dan malam, bagaimana mungkin aku menyimpan uang itu untuk diriku sendiri? Jadi, aku memutuskan untuk membagi uang ini secara merata kepada semua orang. Kita tidak boleh melanggar aturan tim kita. Setelah Zhao Yu selesai berbicara, seluruh tim terdiam, dan semua agen saling menatap tanpa berkata apa-apa. Ekspresi mereka rumit, terutama Li Beini yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Oh, jangan bercanda. Yu, apakah kamu tidak enak badan? Peng Xin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zhao Yu dan mengembalikan pena dan dokumen itu kepadanya. Laporan penutupan kasus sudah selesai. Apa gunanya kamu mengatakan semua omong kosong ini sekarang? Mengapa hati nuranimu tidak menusukmu pada hari laporan itu ditulis? Bukankah kamu agak munafik mengatakan semua ini sekarang? Gila? Zhao Yu ingin mengumpat tetapi menelannya dan berkata dengan ekspresi tulus, aku sudah memulai lembaran baru. Percayalah padaku. Bagaimana dengan ini? Aku akan membagikan uang hadiah kepada semua orang setelah dibagikan, oke? Benar sekali. Ayo, sudahlah. Meskipun semua orang hanya bercanda, Zhao Yu masih bisa melihat bahwa orang-orang ini sama sekali tidak mempercayainya dan mengira bahwa dia hanya berpura-pura baik. Baiklah. Karena tidak punya pilihan lain, Zhao Yu mengambil pulpen dan berkata, kalau begitu aku akan menandatanganinya. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa tadi. Mendengar ini, para agen itu kembali mengejek. Itu adalah formulir pengakuan atas uang hadiah. Zhao Yu telah menerima 20.000 RMB karena menangkap Yang Wentao. Departemen Keuangan akan dapat mengkreditkan uang tersebut ke rekening Zhao Yu setelah dia menandatanganinya. Setelah dia menandatangani formulir tersebut, Peng Xin memberinya formulir pengakuan lain yang merupakan hadiah resmi sebesar 60.000 RMB karena memecahkan kasus pembantaian. Biro Kota menambahkan 20.000 lagi, jadi totalnya adalah 80.000 RMB. Anak muda, kau benar-benar beruntung dalam hal kekayaan. Peng Xin menunjuk tas tangan Zhao Yu dan berkata dengan iri, hei, mengapa kau tidak mengatakan bahwa kau ingin berbagi uang tebusan 200.000 dan uang hadiah 80.000 ini dengan kami? Benar-benar lelucon, kata Zhao Yu serius sambil menandatangani formulir. Saya orang yang berakal sehat. Saya mengambil 200.000 RMB ini ketika saya mempertaruhkan nyawa saya untuk melawan penjahat. Uang itu diberikan kepada saya setelah saya dengan hormat mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Sepertinya ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk kasus pembantaian. Saya bertanggung jawab atas kasus ini sebagai pemimpin Departemen Kasus Dingin, dan uang hadiah adalah milik Departemen Kasus Dingin. Karena Departemen Kasus Dingin hanya memiliki saya, siapa lagi yang harus mengambil uangnya?
Ejekan datang dari mana-mana lagi. Hah. Peng Xin mengambil kembali formulir pengakuan dan menatap Zhao Yu dengan marah. Aku benar-benar menyesal karena hanya memesan satu abalon kecil di pesta makanan lautmu. Kok bisa gitu? Zhao Yu tiba-tiba bersemangat saat mendengar makanan. Udahlah, kapan aku pernah pelit traktir kalian? Gimana kalau sore ini? Zhao Yu mengangkat tangannya dan hendak mengajak semua orang makan ketika tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Sore ini di Natural Food Town. Saya yang traktir, semuanya diundang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu tidak lain adalah ketua tim, Mao Wei. Hai, Mao, kamu akhirnya kembali. Seorang agen melangkah maju dan memberinya tos. Mao, kamu benar-benar keterlaluan. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya bahwa kamu akan kembali? Kami sama sekali tidak siap. Peng Xin tersenyum senang dan memeluknya erat. Baiklah, baiklah. Mao Wei mendorong Peng Xin dan bercanda, akhirnya aku bisa berjalan lagi, jangan peluk aku lagi dalam keadaan lumpuh. Semua orang tertawa. Saudara-saudari, Mao Wei mengangkat tangannya dan tersenyum. Saya juga baru saja menerima pemberitahuan tentang kasus besar ini. Para pemimpin ingin saya kembali, jadi apa yang bisa saya lakukan? Jangan bicarakan ini sekarang. Mari kita bicarakan ini sore ini di Natural Food Town. Saya sudah memesan meja besar. Tentu saja, semua orang setuju. Liu Suesan dan Peng Xin, bersama dengan anggota tim senior lainnya dengan cepat maju untuk mengejar Mao Wei. Pada saat yang sama, Li Bei ini menghampiri Zhao Yu dan memukul lengannya. Bro, kamu benar-benar hebat. Bahkan ketika kamu ingin mentraktir kami, ada yang berkelahi denganmu. Keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Zhao Yu berpikir dalam hati, sepertinya heksagram, Dui, tidak muncul begitu saja. Uang terus mengalir. Namun, meskipun ia merasa beruntung, ia juga merasa sedikit kecewa. Ia tidak mengerti mengapa ia disebut munafik ketika ia menyarankan untuk membagi uang dengan semua orang. Logika macam apa itu? Mengapa begitu sulit menjadi orang baik? Setelah kembali ke mejanya, Zhao Yu ingin membaca kembali kasus Mianling untuk memverifikasi beberapa pemikirannya sebelumnya, namun, semua koleganya mengelilingi Mao Wei dan menanyakan kabarnya. Mereka sangat berisik, dan Zhao Yu tidak dapat mulai bekerja. Orang-orang ini semakin berisik dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Sialan, Zhao Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul meja dan berteriak, "Hei! Rekan-rekan yang terhormat, bisakah kalian semua diam? Aku sedang memikirkan sebuah kasus. Bisakah kalian semua tutup mulut? Kita mendapat misi yang sangat penting, dan kalian semua masih ingin mengobrol. Apakah kalian masih ingin memecahkan kasus ini?" Semua agen tercengang oleh teriakan Zhao Yu yang tidak masuk akal. Mao Wei menatap Zhao Yu dan segera tersenyum padanya. "Ah, ini Bro Zhao Yu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu marah?" Saudara-saudara, apa yang dikatakan Bro Zhao Yu juga benar. Sekarang setelah ada kasus sebesar ini, kita semua harus tenang dan tidak mengganggunya. Saat Mao Wei berbicara, rekan-rekannya menatap Zhao Yu dengan aneh lagi, tidak tahu apa yang telah merasukinya hari itu. Melihat semua orang sudah berhenti berbicara, Zhao Yu duduk lagi dan melanjutkan melihat berkas-berkas di komputer. Mao Wei adalah orang yang bijaksana. Dia sudah lama mendengar tentang temperamen Zhao Yu yang berapi-api. Sekarang setelah dia melihat kemarahan Zhao Yu, dia dengan cepat berjalan terlatih-tatih di depan Zhao Yu dan berkata kepadanya dengan lembut, "Bro, aku sudah mendengar tentang prestasimu yang luar biasa. Kamu telah membawa banyak kejayaan bagi tim A baru-baru ini. Tapi kamu juga harus menjaga kesehatanmu. Beri dirimu waktu. Kasus ini telah tenang selama 26 tahun. Tidak perlu terburu-buru untuk segera menyelesaikannya." Zhao Yu menatap Mao Wei dan mengangguk. Dia bahkan mengucapkan terima kasih untuk menunjukkan bahwa dia memahaminya. Melihat sikap Zhao Yu yang telah melunak, Mao Wei segera berkata dengan suara pelan, "Bro, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kudengar kau dan Kapten Liu memiliki beberapa konflik. Bagaimana dengan ini? Aku berhubungan cukup baik dengan Kapten Liu. Mengapa aku tidak mencari kesempatan untuk mencoba menyelesaikan perselisihan di antara kalian berdua?"
Bagaimana menurutmu? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, jika aku tidak bersumpah untuk memulai hidup baru, aku pasti sudah menemukan seorang gadis dan menjodohkan Liu Changhu. Tidak, Mao Wei menasihati, lagi pula, Liu adalah seorang pemimpin. Sebenarnya, dia orang yang cukup baik. Orang-orang seperti kita yang tidak punya latar belakang, lebih baik kita tidak menyinggung para pemimpin. Mao Wei juga memikirkan Zhao Yu, tetapi Zhao Yu tidak peduli dengan Liu Changhu. Meskipun Zhao Yu telah memutuskan untuk memulai hidup baru, mustahil baginya untuk menyerah. Mao Wei hendak membujuknya sedikit lagi ketika beberapa orang masuk dari pintu masuk utama. Para pemimpin dari kantor polisi berkumpul di sekitar wakil kepala biro kota yang baru diangkat, Liao Jingxian, saat mereka berjalan ke kantor Tima. Para agen dengan cepat berdiri tegak setelah tiba-tiba melihat begitu banyak pemimpin datang. Beberapa dari mereka bahkan memberi hormat. Tenanglah, semuanya, Kepala Biro Luan Xiao segera berbicara. Kepala Biro Liao ada di sini untuk melihat-lihat dan memahami situasi kantor harian para agen. Silakan santai dan lanjutkan apapun yang sedang kalian lakukan. Para agen mengangguk, tetapi siapa yang bisa tetap tenang setelah tiba-tiba melihat seorang pemimpin besar datang untuk mengamati. Semua orang berdiri di tempat mereka, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kepala Biro Liao melihat sekeliling dan berjalan langsung ke arah Zhao Yu setelah melihatnya. Mao Wei mengira bahwa pemimpin itu berjalan ke arahnya dan dengan cepat berjalan tertatih-tatih ke depan, ingin menjabat tangannya, namun, Kepala Biro Liao malah melewatinya. Kekeke, Liao Jingxian tertawa terbahak-bahak saat mendekati Zhao Yu. Bagaimana kabarmu, Kamerat Zhao Yu? Bagaimana penyelidikan kasusnya? Hah, apa? Zhao Yu tercengang oleh pertanyaan pemimpin itu. Dia menjawab dengan lugas bahkan tanpa berdiri. Rapat baru saja berakhir. Apa yang mungkin telah kutemukan? Melihat sikap Zhao Yu, semua orang terkejut, dan Kepala Biro Luan dengan cepat batuk keras padanya. Zhao Yu tentu tahu bahwa orang ini adalah seorang pemimpin. Mengingat sifatnya sebelumnya, dia tidak akan peduli apakah dia seorang pemimpin atau bukan. Namun, begitu dia berpikir untuk memulai lembaran baru, dia langsung berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Selamat pagi, Tuan. Tidak perlu, tidak perlu. Kepala Biro Liao bertanya sambil tersenyum, Kamerat Zhao Yu, saya sudah lama mendengar tentang tindakan heroik Anda dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Para pemimpin dari Biro Kota sangat memuji Anda. Saya di sini atas nama polisi kota untuk menanyakan apakah Anda bekerja dengan baik di tim investigasi kasus utama. Saya baik-baik saja, Zhao Yu menjawab dengan ramah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan kasus ini. Saya akan menjadi polisi yang baik. Jangan khawatir. Setelah mengatakan ini, Zhao Yu memberi hormat 2 kali. Haha, Kepala Biro Liao tertawa dan menunjuk ke dapur di belakang. Baiklah, jangan terlalu sopan padaku. Ayo, keponakanku yang baik, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Setelah mengatakan ini, dia berjalan menuju dapur. Bab 156. Pada saat itu, Zhao Yu benar-benar bingung. Petinggi, apakah Anda berbicara dengan orang yang salah? Memanggilku keponakannya, apakah kita sedekat itu? Zhao Yu bertanya-tanya. Melihat bagaimana semua penyelidik menatapnya dengan tercengang, dia tidak bisa menolak kebaikan Kepala Biro Liao, jadi dia menundukkan kepalanya dan mengikutinya. Kemudian, sesuatu terjadi yang membingungkan Zhao Yu. Petinggi itu memperhatikan saat Zhao Yu mengikutinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengutak-atik mesin kopi sebagai gantinya. Zhao Yu memperhatikan sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bos, apakah Anda ingin kopi? Haruskah saya mengambilkan secangkir untuk Anda? Tanpa diduga, tepat saat Zhao Yu membuka mulutnya, Kepala Biro Liao segera membuat gerakan diam yang misterius kepadanya. Dia melanjutkan dalam diam, melihat sekeliling ruang istirahat, hampir seperti sedang berbelanja. Zhao Yu melihat sekeliling, tetapi pikirannya benar-benar tenggelam. Dia bahkan mulai bertanya-tanya, apakah atasan takut ada semacam alat penyadap? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Begitu saja,
Atasan itu berdiri bersama Zhao Yu di ruang istirahat selama 5 menit. Sama sekali tidak ada komunikasi di antara mereka. Begitu 5 menit berlalu, kepala biro Liao mulai berjalan keluar. Saat melewati Zhao Yu, dia berkata lembut di telinganya, "Zhao Yu, aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Semoga berhasil mulai sekarang." Apa-apaan itu? Zhao Yu sudah pusing karena kebingungan. Dia terus bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang begitu gila bisa berakhir di posisi setinggi itu. Tapi begitu Zhao Yu keluar dari ruang istirahat, dia tiba-tiba menyadari bahwa tatapan semua orang ke arahnya telah berubah total. Terutama Mao Wei, dia tidak bisa melakukan apapun selain menatap. Dia baru saja mengobrol santai dengan Zhao Yu, mengatakan bahwa orang-orang seperti mereka tidak memiliki koneksi dan tidak mampu menyinggung orang lain. Tapi kemudian atasan itu datang, dan dia dan Zhao Yu telah mengobrol selama 5 menit. Bukankah ini dukungan? Terlalu berlebihan. Bukan hanya para penyidik, tetapi bahkan para pemimpin cabang seperti Luan Xiaoxiao memandang Zhao Yu dengan cara yang berbeda. Beberapa hari yang lalu, seorang pejabat tingkat provinsi bertindak seolah-olah Zhao Yu adalah saudaranya. Lalu tiba-tiba, kepala penyidik tingkat kota yang baru ini menyebut Zhao Yu sebagai keponakannya. Apa? Latar belakang Zhao Yu. Kepala biro Liao tertawa saat meninggalkan kantor. Saat meninggalkan kantor, ia bahkan melambaikan tangan dengan penuh kasih sayang kepada Zhao Yu. Namun, Zhao Yu yang kebingungan lupa melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan dan berdiri terpaku di tempatnya. Zhao Yu benar-benar tercengang. Jika atasan ini tidak gila, apakah dia mendekatiku, untuk membantu meningkatkan statusku? Tanyanya. Status. Heksagram, Zen, mungkinkah, ini petualangan hari ini. Tapi, aku sama sekali tidak mengenal orang ini, kan? Kenapa dia membantuku? Liao Jingqiao. Aku tidak punya saudara yang bermarga Liao, kan? Meskipun Zhao Yu bingung, rekan kerjanya sudah menatapnya dengan pandangan berbeda. Selain keterkejutan dan keheranan, bahkan ada sedikit kekaguman. Begitu pulang kerja, Zhao Yu menyempatkan diri untuk membuka brankas di bank dan menyimpan tas berisi uang. Ia bergegas menuju Meiranju Food Court untuk menghadiri pesta Mao Wei setelahnya. Mao Wei cukup populer. Ia memesan 2 meja besar di restoran itu. 1 meja untuk anggota tim A, dan 1 lagi untuk semua kepala masing-masing departemen, seperti Departemen Informasi Publik, Hubungan Masyarakat, Departemen Investigasi Ekonomi, dan bahkan pengawas kontrol perbatasan semuanya ada di sana. Bahkan Lu Zhaohong, direktur yang bertanggung jawab atas pasukan anti-zat ilegal, juga ada di sana. Begitu Direktur Lu melihat Zhao Yu, dia ingin pamer, untuk menceritakan bagaimana dia berhasil menindak tegas Jalan Cahai. Namun, Zhao Yu hanya menjabat tangannya dan menganggukkan kepala padanya, dan berpura-pura bijaksana saat dia mengatakan kepadanya, "Ini rahasia kita." Rendah hati, bersikaplah rendah hati. Direktur Lu menyadari apa yang terjadi dan segera mengangguk. Dia mulai lebih mengagumi Zhao Yu. Melihat Direktur Lu begitu sopan kepada Zhao Yu, para penyelidik semakin tercengang, dan memandang Zhao Yu seperti dewa. Karena hubungan mereka yang dekat, Liu Changhu pun datang juga, tetapi Mao Wei tahu bahwa dia dan Zhao Yu tidak akur, jadi dia mengatur agar Liu Changhu duduk di meja lain sehingga keduanya tidak bertemu. Di meja makan, semua rekan kerja bertanya kepada Zhao Yu dengan rasa ingin tahu. Mereka bertanya, "Apa yang Kepala Biro Liao katakan kepadamu? Apa hubungan kalian berdua?" Kali ini, Zhao Yu tidak menyembunyikan apapun dan dengan sangat jujur mengatakan kepada semua orang, "Tidak ada hubungan apapun di antara kita berdua, dan Kepala Biro tidak mengatakan apapun kepadaku." Kejujuran Zhao Yu dibalas dengan penghinaan dari semua orang di sekitarnya. Peng Xin berkata, "Baiklah, nak, berpura-pura saja. Aku benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Kau jelas bintang di mata atasan, tapi kau berpura-pura tidak tahu." Zhao Yu segera mencoba menjelaskan, memang benar, bahwa, kepala biro manapun itu benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Kupikir dia gila. Semakin Zhao Yu mencoba menjelaskan, semakin rekan-rekannya mencemoohnya, mengira dia berbohong.
Zhao Yu marah dan frustrasi. Lihat itu. Tidak ada yang akan percaya padanya saat dia mengatakan kebenaran. Menjadi orang baik itu sangat sulit. Pesta itu cukup meriah, tetapi masih ada beberapa obrolan santai di sana-sini. Selain menyambut kembalinya Mao Wei, semua orang terus-menerus mengangkat apa yang disebut sebagai kasus pertama yang belum terpecahkan di Qinsan, kasus penculikan Mianling. Kedua meja itu berada di dalam ruang pribadi yang sama. Meskipun ada tirai di antara keduanya, Zhao Yu dapat dengan jelas mendengar diskusi keras para petinggi di sebelahnya. Tanpa diduga, meskipun kasus itu memiliki taruhan yang sangat besar, para petinggi yang mengaku ahli itu semuanya sangat pesimis tentang kasus itu. Salah satu pemimpin departemen sama sekali tidak menahan diri. Semua orang perhatikan, saya sudah mengalami keributan seperti ini setidaknya 10 kali. Pada akhirnya, semuanya dapat diringkas dalam 4 kata, semua menggonggong tetapi tidak menggigit. Jangan sampai Anda bingung dengan keributan itu. Begitu tidak ada petunjuk, tidak akan ada yang mau membicarakannya lagi. Hah, Liu Changhu tertawa sambil mengomel. Bukankah, hanya menggonggong tapi tidak menggigit, 5 kata. Ketua Departemen Zhang tidak bisa menghitung. Hahaha, semua orang ikut tertawa. Ketua Tim Liu, kali ini kalian benar-benar punya misi yang berat. Lu Zhaohong berbicara dengan jujur. Mungkin karena kurangnya pengalamanku, tapi kasus yang sudah lama tertunda selama 26 tahun ini, aku belum pernah mendengarnya. Katakan, apakah menurutmu pelakunya sudah mati? Bagaimana kau bisa menemukannya? Liu Changhu menjawab, tapi tanpa banyak kekuatan, masih harus. Lu, seorang atasan dengan aksen selatan angkat bicara, kau tidak perlu khawatir untuk Kapten Liu. Kapten Liu telah menjadi wakil kapten selama N tahun. Pekerjaan kecil sebagai kapten tim polisi hanyalah batu loncatan di jalannya. Ayo, mari kita dukung atasan kita di masa depan, oke? Oh, tidak. Liu Changhu terkejut dengan semua rasa hormat itu dan berkata, Direktur Su terlalu percaya padaku. Biarkan aku minum untuk orang lain saja. Bersulang, mendengar orang-orang ini berbicara tanpa tujuan, Zhao Yu merasa jijik. Pikiran untuk menjebak Liu Changhu dengan seorang wanita sekali lagi melayang di benaknya. Karena dia masih sibuk sore itu, Zhao Yu tidak minum. Setelah menghabiskan makanannya, dia menelepon Hua dan memintanya untuk menjaga Daheng, lalu dia langsung kembali ke kantor. Dia juga penasaran. Dia ingin melihat bagaimana para ahli di Departemen Orang Hilang menggambar Liang Sisi yang hilang secara misterius. Ketika Liang Sisi menghilang, dia baru berusia 7 tahun. 26 tahun telah berlalu. Jika dia masih hidup, dia akan berusia 33 tahun. Apakah gambar ahli itu akurat? Karena ragu, Zhao Yu langsung menuju ke bagian orang hilang, tetapi dia kecewa karena tidak ada seorang pun di sana. Pintunya tertutup rapat. Karena tidak ada jalan lain, ia hanya bisa kembali ke kantornya dan beristirahat terlebih dahulu. Ia masih punya waktu lama sebelum jam kerja dimulai di sore hari. Gedung polisi sangat sepi, sangat berbeda dengan kesibukannya di pagi hari. Namun, ketika Zhao Yu masuk ke kantor tim B, dia menyadari bahwa pintunya terbuka. Ketika dia menjulurkan kepalanya, dia melihat bahwa di kantor yang besar itu, hanya ketua tim Kuping yang ada di sana. Ketua timku berdiri di depan papan tulis, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ia terus menulis dan menggambar di papan tulis. Karena jumlah korban yang banyak, satu papan tulis saja tidak cukup, ia harus menggunakan 3 papan tulis. Setiap papan tulis penuh dengan informasi. Melihat pemandangan di depannya, pikiran Zhao Yu sekali lagi melayang ke masa ketika dia menangani kasus tangan hilang. Saat itu, ketua timku seperti ini, memeriksa semua bukti tanpa jeda, tanpa istirahat. Baru saja di meja, para petinggi itu semua ceria dan berbicara dengan arogan, sangat kontras dengan ketua timku yang bekerja keras dan patuh. Dalam benak para petinggi, mereka mengabaikan kasus penting ini sebagai, semua menggonggong tetapi tidak menggigit, dan menganggap diri mereka sudah selesai. Namun, ketua tim Kuping masih di kantor bekerja sekeras yang dia bisa, menggunakan seluruh pikiran dan energinya untuk menemukan kunci untuk memecahkan kasus ini, tidak menyerah sedikit pun.
Semangat seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak mengaguminya? Zhao Yu diam-diam memperhatikan Kuping. Dia tidak bisa tidak menghormatinya. Dia tidak yakin apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia berpikir sebentar dan akhirnya memasuki kantor tim B dan berjalan di depan Kuping. Kuping berbalik dan melirik Zhao Yu, lalu mengalihkan pandangannya ke papan tulis. Suaranya dipenuhi dengan permusuhan saat dia berkata, "Ah, Detektif Zhao ada di sini sekarang. Tip apa yang akan kamu berikan kepadaku hari ini?" Hehehe, Zhao Yu tersenyum lebar saat menjawab, "Jangan salah paham. Ketua timku, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. 2 hari yang lalu aku menyerang Liu Changhu, bajingan itu. Jika bukan karena bantuanmu, aku bisa mendapat banyak masalah." "Tidak perlu." Kuping masih menatapnya dengan dingin. "Aku tidak bicara tentang orang, hanya fakta." Untuk menghindari kecanggungan, Zhao Yu segera mulai mengobrol santai. "Di mana rekan satu timmu? Apakah kamu sudah mengirim mereka untuk menyelidiki? Bagaimana penyelidikannya? Apakah ada berita?" Klik, Kuping memasang kembali tutup pulpennya dan berbalik untuk menatap Zhao Yu. "Zhao Yu, katakan apapun yang ingin kau katakan. Aku hanya tidak menyukaimu sebagai pribadi, tetapi aku tidak menyangkal kemampuanmu." Saat dia berbicara, Kuping menyerahkan pulpennya kepada Zhao Yu dan bertanya, "Bicaralah. Apa yang kau pikirkan?" Zhao Yu menatap Kuping, lalu ke papan tulis. Dia ragu-ragu selama sekitar 3 detik sebelum mengambil pena dan berkata, "Ketua timku, kalau begitu, aku akan bicara. Begini, akhir-akhir ini aku berpikir, menurutmu, apakah kasus penculikan ini dan kasus tangan hilang bisa jadi sama?" Bab 157. "Apa maksudmu?" tanya Kuping. "Kasus penculikan ini belum terpecahkan setelah bertahun-tahun." Zhao Yu memainkan spidol di tangannya dan berkata dengan serius, "Mungkinkah situasinya sama dengan kasus tangan hilang? Mungkin arah penyelidikan polisi kita telah menyimpang ke suatu tempat." "Menyimpang?" Kuping menyilangkan lengannya dan dengan hati-hati memikirkan kata-kata Zhao Yu. "Lihat," Zhao Yu menemukan mobil van itu di papan. Foto mobil van itu diperoleh dari kantor administrasi kendaraan tahun itu dan sudah sangat tua. Zhao Yu menunjuk mobil van itu dan berkata, "Misalnya, polisi mengira para penculik telah membuat persiapan yang matang sebelumnya untuk menculik anak-anak, itulah sebabnya penculikan itu berjalan lancar. Tapi bagaimana jika, ternyata tidak demikian? Bagaimana jika penculikan itu hanya kecelakaan?" "Apa, kecelakaan?" Kuping menatap Zhao Yu, tidak dapat memahaminya. "Itu mungkin. Sungguh." Zhao Yu menjelaskan, "Kamu tidak pernah menculik seseorang, ada beberapa detail yang mungkin terlewatkan." "Aku tidak pernah menculik seseorang." "Kau pernah?" Kuping bertanya dengan heran. "Tidak, maksudku adalah," Zhao Yu dengan cepat berusaha menutupi kebohongannya. "Aku sudah membaca banyak berkas tentang penculikan. Contohnya, seperti yang ini. Dinyatakan bahwa para penculik baru menelepon 3 hari setelah mereka membawa anak-anak. Ada sesuatu yang tidak masuk akal di sini." 3 hari. Apa yang tidak masuk akal? Kuping masih tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. "Tidak tahukah kamu, tidak akan ada panggilan pemerasan setelah sekian lama?" kata Zhao Yu. "Kamu bisa memeriksanya sendiri jika tidak percaya padaku. Semakin lama sandera berada di tangan seseorang, semakin tinggi risikonya. Jika mereka sudah merencanakan semuanya sebelumnya, tidak mungkin mereka menunggu hingga 3 hari kemudian untuk menelepon keluarga sandera. Pikirkan tentang ini, para penculik pasti tidak ingin keluarga sandera menelepon polisi, jadi semakin cepat mereka menelepon, semakin kecil kemungkinan keluarga akan menelepon polisi. Sebaliknya, jika kamu menunggu selama 3 hari, bukankah keluarga akan sangat khawatir dan akan menelepon polisi?" Kuping menatap lurus ke arah Zhao Yu. Dia tidak dapat menyangkal bahwa cara berpikir Zhao Yu yang aneh juga memiliki tingkat persuasif tertentu, dan itu telah memperluas pikirannya dalam waktu singkat. "Masih ada lagi." Zhao Yu menggunakan spidol untuk menunjuk ke mobil van itu lagi. Mobil van itu juga menghilang. Ini juga jarang terjadi di antara para penculik profesional. Mereka menculik orang, tetapi tidak bersama kendaraannya.
Penculik profesional. Kuping tidak mengenal istilah ini. Lihat, ada tingkatan hierarki yang berbeda di antara para tahanan, kan? Zhao Yu mewariskan pengetahuan kriminalnya kepada Kuping seperti seorang guru. Di puncak, orang dengan status tertinggi, biasanya penipu. Tempat kedua adalah penculik. Perampok dan pembunuh hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Kau tahu kenapa? Karena penculikan benar-benar keterampilan teknis, dan itu membutuhkan pengetahuan teknis yang hebat. Kau bisa memeriksa ini, seorang penculik akan selalu memiliki kendaraannya sendiri, dan mereka jarang menculik kendaraan korbannya juga. Pertama, kendaraan yang kau ambil akan mudah ditemukan. Kedua, kau tidak akan tahu apakah kendaraan itu memiliki masalah atau berapa banyak bensin yang tersisa. Jika kendaraan itu mogok di tengah jalan, bukankah itu mengerikan? Ketiga, van itu sudah memuat 6 orang di dalamnya. Bukankah akan sempit jika semua penculik masuk? Maksudmu, tebak Kuping, para penculik punya kendaraan lain. Tidak, Zhao Yu menjawab dengan tegas. Maksudku, para penculik itu sama sekali tidak punya rencana. Mereka tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang di dalam mobil van itu. Atau mereka hanya ingin mengambil mobil van itu, atau hanya ingin merampoknya. Kasus penculikan Mianling ini bisa saja hanya kecelakaan. Aku tidak mengerti. Kuping semakin bingung. Rencana penculikan yang sangat cermat, dan kau mengatakan bahwa itu kecelakaan. Ya, Zhao Yu mengakui. Pokoknya begitulah perasaanku. Hanya saja aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam mobil van itu. Jika memang seperti yang kau katakan, Kuping menoleh ke papan tulis, para penculik itu tidak merencanakan sebelumnya, dan mereka sama sekali bukan penculik profesional. Namun, mereka melakukan panggilan pemerasan dan mendapatkan uang tebusan dengan sempurna. Bagaimana mungkin itu tidak disebut profesional? Saya belum menemukan jawabannya, kata Zhao Yu terus terang. Tetapi, tidak ada penculik profesional yang saya kenal yang dapat melakukannya dengan sempurna. Justru karena penculik kasus Mianling melakukannya dengan sangat mulus, saya merasa bahwa mereka bukan profesional. Mereka bisa saja memikirkan ide itu secara tiba-tiba. Penculik yang kau kenal, kau bahkan tahu penculik. Kuping terkejut. Oh, saya mengacu pada para penculik yang saya lihat di berkas data. Zhao Yu berpura-pura menjelaskan dan melanjutkan, oh ya. Sebenarnya, saya setuju dengan sudut pandang yang Anda sampaikan selama pertemuan. Saya merasa mungkin ada seorang polisi atau seseorang yang pernah menjadi polisi di antara para penculik. Karena orang inilah penculikan itu dilakukan dengan sangat lancar. Kuping menarik napas dalam-dalam dan memikirkan kata-kata Zhao Yu. Apakah kebenarannya benar-benar seperti yang dikatakannya? Mungkinkah, polisi telah melihat ke arah yang salah selama 26 tahun terakhir? Lalu, Kuping merenung. Jika seperti yang kau katakan, pengemudi itu, Niu Wei Guang, tidak bersalah. Sulit untuk mengatakannya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak ada yang salah dengan dirinya setelah bertahun-tahun penyelidikan. Saya kira seharusnya tidak ada masalah dengannya. Saya ingat berkas data tersebut menyatakan bahwa latar belakang keluarganya tidak terlalu buruk, dan bahwa dia berasal dari desa yang sama dengan anak-anak itu, dan beberapa dari mereka adalah kerabatnya. Tidak ada alasan baginya untuk ikut serta dalam penculikan itu. Tetapi, meskipun demikian, Kuping menatap papan tulis yang penuh kata-kata, kita masih belum dapat memecahkannya. Siapa pelaku sebenarnya? Aku tidak yakin siapa orangnya, tapi ada satu hal yang kuyakini, Zhao Yu berkata dengan serius. Jika para penculik itu masih hidup, mereka pasti sudah menjadi jutawan sekarang. Oh, kenapa? Kuping terkejut. Ini mudah saja, jelas Zhao Yu. Selain mayat-mayat, ada juga sekantong uang di lubang tambang yang runtuh. Hanya pelaku sebenarnya yang tahu rahasia ini. Uang kertas di dalam tas itu bernilai 1 juta. Jika mereka sekarang miskin, bukankah mereka akan tergoda untuk kembali menggalinya? Jadi, jika mereka belum mati, mereka pasti jutawan yang tidak membutuhkan uang itu. Oh, Kuping mengangguk. Aku juga sudah memikirkannya. Kalau begitu, kita bisa mulai menyelidiki dari sini dan melihat apakah ada pihak terkait tahun itu yang sekarang kaya. Meskipun kita bisa melakukan itu, tapi,
kata Zhao Yu dengan gelisah. Cakupannya terlalu luas dan itu tidak akan mudah. Jangan khawatir, kata Kuping dengan tekad. Tidak masalah seberapa sulitnya. Selama kita berusaha sekuat tenaga, kita akan melihat hasilnya. Setelah mengatakan ini, Kuping melihat ke papan tulis lagi dan berkata, saya harap para penjahat itu masih hidup. Hanya dengan begitu kita bisa mengadili mereka. Kita harus membayar kejahatan jahat yang telah dilakukannya. Mendengar hal ini dari Kapten Kuping, Zhao Yu merasa sangat tersentuh dan bersemangat. Hal ini semakin memperkuat tekadnya untuk memecahkan kasus dingin nomor 1 Kinsan. Zhao Yu tahu bahwa meskipun dia memiliki bantuan dari sistem mukjizat yang kuat, jika dia tidak berusaha sebaik mungkin untuk memecahkan kasus ini, itu akan sia-sia. Jika dia tidak dapat menemukan petunjuk dan menargetkan tersangka, dia tidak akan tahu apakah pelaku sebenarnya berdiri tepat di depannya. Oleh karena itu, Zhao Yu bertekad untuk mengerahkan segala upaya untuk memecahkan kasus ini, dan mengadili para penjahat yang tidak manusiawi itu. Tentu saja, ada juga hadiah lebih dari 10 juta RMB. Ini sama pentingnya. Jika dia benar-benar dapat memecahkan kasus ini, dia akan menjadi kaya. Bab 158. Pekerjaan yang sibuk telah dimulai. Sungguh, mereka bertiga merupakan kelompok yang baik. Begitu mereka mulai bekerja di sore hari, Liang Huan segera pergi ke pangkalan data DNA nasional untuk membandingkan DNA, sementara Zhang Jingfeng sedang mengerjakan potret Liang Sisi di Departemen Orang Hilang. Setelah selesai, ia akan mengumumkannya kepada seluruh negeri. Zhao Yu jelas tidak sedang beristirahat. Ia duduk di meja kantornya dan membaca catatan kasus Mianling, berusaha menemukan petunjuk apapun. Untuk mempermudah berpikir, ia mulai menempelkan informasi dan bukti di papan tulis, ingin menyalin keajaiban yang terjadi pada kasus tangan hilang. Pada akhirnya, kejadiannya bahkan lebih gila daripada Kuping. Dia mengambil alih 6 papan tulis sendirian, yang masing-masing berisi informasi tentang korban. Pada akhirnya, seluruh bagian belakang kantor diambil alih olehnya. Siapapun yang masuk pasti akan terkejut dengan kejadian itu. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang sibuk. Semua penyidik unit investigasi kasus utama dikirim untuk mencari bukti dan petunjuk apapun yang bisa dibayangkan. Dari keluarga korban, penyidik awal, hingga saksi, semuanya memiliki seseorang yang menyelidikinya. Dengan kasus sebesar itu, jelas taruhan penyelidikannya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu rapat analisis kasus selesai, perwakilan polisi akhirnya memulai rapat agar wartawan dapat merangkum situasi. Salah satu harapannya adalah warga sipil dapat memberikan informasi kepada polisi, harapan lainnya adalah menunjukkan tekad kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan. Meskipun ada begitu banyak perhatian pada kasus ini, informasi yang diberikan selama konferensi publik sangatlah sedikit. Begitu mereka memberi penjelasan kepada wartawan tentang kasus ini dan menunjukkan ketulusan mereka, mereka mengakhiri pertemuan. Tidak disebutkan rincian apapun, termasuk bagaimana satu orang bisa saja masih hidup. Zhao Yu tidak melihatnya sendiri, tetapi ia mendengar dari orang lain bahwa ketika keluarga Liang Sisi menyadari tidak ada tubuh untuk anak mereka, mereka hampir putus asa. Seolah-olah hati mereka ditaruh di wajan dan terus-menerus digoreng dan disiksa tanpa henti. Ada yang bilang tidak ada kabar adalah kabar baik, tetapi bagi orang tua yang sudah menunggu selama 26 tahun, terkadang kabar buruk juga merupakan kabar baik. Seperti orang tua lainnya, mereka setidaknya bisa menguburkan anak-anak mereka, memberi mereka kedamaian. Tetapi bagaimana dengan orang tua Liang Sisi? Mereka masih harus menunggu, tetapi sampai kapan? Jika mereka tidak mendapat kabar selama sisa hidup mereka, bagaimana mereka bisa meninggal dengan tenang? Karena alasan itulah Tuan Tao dengan murah hati menghadiahkan sekantong uang itu kepada Zhao Yu. Hari itu, Zhao Yu baru pulang kerja larut malam. Saat akhirnya pulang, dialah satu-satunya orang di kantor. Setelah merenungkan kasus itu sepanjang sore, Zhao Yu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus itu. Kasus penculikan Mianling benar-benar merupakan kasus pertama yang belum terpecahkan di Kinsan. Para pelakunya sangat berhati-hati, dengan sangat sedikit celah. Para petugas polisi pada saat itu telah berusaha keras tetapi hanya menemukan sedikit bukti. Tidak perlu dikatakan lagi,
26 tahun kemudian, bukti yang ditemukan bahkan lebih sedikit lagi. Kasus ini memang berkali-kali lebih sulit daripada kasus pembantaian. Kasus pembantaian itu terjadi 10 tahun yang lalu. Setidaknya ada kamera pengintai saat itu, juga beberapa teknik forensik, tetapi kasus Mianling berbeda. Tidak ada pengawasan, tidak ada sidik jari, tidak ada DNA. Satu-satunya bukti adalah dari para saksi saat itu. Namun, waktu itu kejam. Bahkan cinta pun bisa memudar seiring waktu, belum lagi hal-hal lainnya. 26 tahun telah menghancurkan banyak hal. Bukti-bukti menghilang, tidak ada tempat kejadian perkara, dan bahkan banyak saksi sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sekarang, selain tulang-tulangnya, mereka hampir tidak memiliki apapun lagi. Sulit. Menghadapi papan tulis, Zhao Yu tidak merasakan apapun selain ketidakberdayaan. Jika dia tidak dapat menemukan satu celah pun, maka, betapapun hebatnya sistem keajaiban itu, dia tetap tidak akan dapat memecahkan kasus ini. Mungkinkah hasil akhirnya benar-benar akan menjadi semua menggonggong tanpa menggigit, seperti yang dikatakan para petinggi? Jika mereka menunggu cukup lama, apakah orang-orang akan melupakan kasus besar ini juga? Terkadang, Anda harus menerima apa yang bisa Anda dapatkan. Meskipun Zhao Yu belum membuat kemajuan apapun, tetapi dalam aspek lain dalam hidupnya, semuanya berjalan dengan baik. Dia tidak yakin apakah usahanya untuk membantu Yang Hong dan Hua Hua malam itu membuat kedua wanita itu terpikat, atau apakah keduanya hanya ingin berterima kasih kepada Zhao Yu, tetapi mereka meneleponnya cukup pagi dan mengundangnya keluar untuk makan dan bersenang-senang hanya dengan mereka bertiga. Waktunya untuk mereka bertiga. Kata ini penuh kasih sayang sekaligus menggoda. Benar-benar meninggalkan banyak imajinasi. Mengingat aksi intens tadi malam, Zhao Yu tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya jika mereka melakukannya lagi, apakah mereka akan membuat Jiang Dafeng gila. Begitu dia kembali ke rumah, Yang Hong dan Hua Hua memang telah menyiapkan segalanya dan menunggunya, tetapi yang mengejutkan Zhao Yu, ternyata bukan hanya mereka bertiga, ada 4 orang. Lebih tepatnya, ada 4 orang dan seekor anjing. Selain anjing Daheng, ada juga seorang gadis berambut merah. Yang Hong memperkenalkan mereka. Gadis berambut merah itu bernama Xiao Mei, dan merupakan salah satu teman baik Yang Hong. Dia tinggal tepat di lantai bawah. Sebagai tetangga yang tinggal di daerah yang sama, Zhao Yu telah melihat gadis itu, dan menyapanya. Xiao Mei tidak tinggi, dan memiliki rambut panjang bergelombang hingga pinggangnya. Rambutnya yang merah menyala memancarkan aura penuh gairah. Pakaiannya juga sangat memikat. Dia mengenakan kemeja putih berkerah rendah dan celana pendek jeans berpotongan rendah. Perutnya terbuka, memperlihatkan pusarnya. Kepribadian Xiao Mei cocok dengan pakaiannya. Setelah mendengar cerita Zhao Yu tentang penyelamatan gadis yang sedang dalam kesulitan, dia langsung menghampiri Zhao Yu begitu dia menyapanya. Dia langsung berbicara kepadanya, dan menggunakan dadanya untuk menggesek-gesekkan tubuhnya, membuat Zhao Yu agak tidak nyaman. Bagi orang biasa, mungkin ini akan sangat menyenangkan, tetapi Zhao Yu tidak merasa demikian. Di kehidupan sebelumnya, dia telah berurusan dengan banyak wanita seperti ini. Dia tidak hanya tidak menikmatinya, tetapi dia bahkan merasa agak jijik. Zhao Yu sengaja berdiri untuk menuangkan anggur bagi kelompok itu, menyingkirkan Xiao Mei. Di bawah cahaya lilin dan dengan cangkir anggur yang berkilauan, bahkan anggur murah pun tampak sangat mewah. Zhao Yu menuangkan setengah cangkir untuk dirinya sendiri, dan langsung menghabiskannya. Untuk menenangkan Yang Hong dan Hua Hua, dia menceritakan semua berita yang didengarnya dari Direktur Lu Zhaohong hari itu. Ternyata, Hong Zigen dari Jalan Cahai telah dijatuhi hukuman atas banyak kejahatannya. Menurut perkiraan Direktur Lu, pertengkaran, pemukulan, perjudian, dan lain-lain semuanya telah ditambahkan. Setelah dijatuhi hukuman, ia harus mendekam di penjara sedikitnya 7 tahun. Tidak hanya itu, untuk menambah panasnya suasana, begitu Hong Zigen jatuh, semua bawahannya segera bangkit untuk mengambil alih kekuasaan bagi diri mereka sendiri. Ditambah dengan banyaknya gangster lain yang mencoba mengambil alih wilayah itu bagi diri mereka sendiri,
bahkan setelah Hong Zigen berhasil keluar dari penjara, tidak banyak peluang baginya untuk memulihkan kejayaannya. Dengan demikian, Yang Hong, Hua, dan bahkan Zhao Yu tidak perlu lagi takut akan balas dendam Hong Zigen. Bersulang. Setelah benar-benar terbebas dari kekhawatiran, beberapa dari mereka merasa lebih bebas. Zhao Yu menikmati makan malam dengan penerangan lilin bersama ketiga wanita cantik itu. Di bawah cahaya lembut, tawa terus berlanjut tanpa henti. Makan steak, salad, pasta, minum wine, dengan es krim sebagai hidangan penutup, bersama wanita cantik untuk diajak ngobrol, Zhao Yu merasa sangat tenang. Ia merasa seolah-olah telah kembali ke kehidupan masa lalunya yang bahagia. Namun skenario yang ia pikirkan untuk membuat Jiang Dafeng gila tidak terjadi. Sebelum makan malam selesai, Yang Hong mendapat telepon dan pergi bersama Xiao Mei. Tanpa ragu, mereka pergi bekerja. Hanya Zhao Yu dan Hua yang tersisa di rumah. Hua tergila-gila pada Zhao Yu, mengedipkan matanya sambil mendengarkan dengan saksama. Dia melontarkan beberapa lelucon dewasa, dan terus menggoda Zhao Yu dengan kata-kata dan tindakannya. Zhao Yu tahu bahwa Hua telah jatuh cinta padanya baik secara mental maupun fisik. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dengan gadis itu. Namun, berhadapan dengan gadis muda, naif, dan bersemangat itu, Zhao Yu benar-benar tidak tertarik. Pada akhirnya, dia menolak ajakannya dan pulang sendirian. Pertama-tama, dia benar-benar tidak tertarik pada Hua. Kedua, karena pekerjaan khusus Hua, dia tidak ingin menjalin hubungan yang tidak berguna dengannya. Ketiga, dia masih memiliki kasus untuk diselidiki, jadi dia juga tidak bisa benar-benar fokus. Keempat, pikirannya sepenuhnya dipenuhi oleh Miao Renfeng yang cantik, hampir seperti dia sedang jatuh cinta. Jantungnya tidak bisa lagi berdetak untuk wanita lain. Dia bahkan tidak merindukan Yao Jia lagi. Dia bertanya-tanya, bagaimana keadaan Miao Ying? Apakah dia sudah selesai mengurus Phaeton dan kasus penyerangannya? Apakah mereka bisa bertemu lagi? Melihat Zhao Yu bertekad untuk pergi, Hua tidak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Dia hanya bisa memberitahu Zhao Yu bahwa dia membeli mesin cuci dengan uang 2.000 yuan. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengambil uang itu sama sekali. Jika bukan karena bantuan petugas Zhao, dia dan Yang Hong pasti sudah mati di tangan Hong Zigen. Dia berkata, jadi, jika petugas Zhao punya keperluan apapun mulai sekarang, datang saja temui aku. Aku tidak akan meminta uang sekarang atau selamanya. Mulai sekarang semuanya gratis. Bab 159. Benar-benar tidak ada cara untuk menghentikan kekayaan itu. Setelah membaca sebuah pesan ketika dia sampai di rumah, Zhao Yu sangat terkejut. Bonus dan penghargaan yang dia dapatkan dari memecahkan kasus semuanya telah dikreditkan ke akunnya. Polisi telah memberikan bonus dengan sangat cepat. Yang pertama masuk ke akunnya adalah hadiah dari cabang Rongyang. Zhao Yu menerima bagian dari 20.000 RMB untuk membantu dalam kasus pembunuhan Jian Wenli. Selain itu, karena kasus tersebut telah memasuki tahun ke-10, Biro Kota secara khusus menambahkan 40.000 lagi, dan Zhao Yu mendapat bagian dari 10.000. Setelah ini adalah 20.000 untuk menangkap Yang Wentao, dan 80.000 untuk memecahkan kasus pembunuhan Apatown. Zhao Yu telah mendapatkan total 130.000 bonus sekaligus. Namun, ada perbedaan antara penghargaan dan bonus. Tidak perlu membayar pajak atas penghargaan, tetapi bonus dikenakan pajak penghasilan pribadi. Apa yang diterima Zhao Yu pada akhirnya hanya sedikit lebih dari 110.000. Meskipun demikian, ini tetap merupakan jumlah uang yang sangat besar. Selain itu, jumlah uang ini berasal dari cara yang sah, dan memang pantas dan memuaskan. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Kalau dipikir-pikir lagi kehidupan sebelumnya, meskipun dia juga menghasilkan uang, itu semua diperolehnya dengan cara ilegal, dan dia tidak merasa senang mengambilnya. Sepertinya lebih baik menjadi polisi. Wahaha, aku, Zhao Yu, akan menjadi polisi yang baik mulai sekarang. Aku akan menangkap lebih banyak orang jahat di masa depan dan menerima lebih banyak bonus keadilan. Wahaha. Zhao Yu memegang teleponnya dan menghitung totalnya. Ditambah dengan bonus yang telah diterimanya sebelumnya,
ditambah uang yang telah dirampoknya dari Hao Jiajun, total asetnya melebihi 200.000. Wow, dia mulai menghitung jumlahnya, jika aku bisa menjual sekantong uang tebusan itu, bukankah aku akan benar-benar menjadi kaya? Itu akan lebih dari 1 juta, apa yang harus aku lakukan? Memulai bisnis atau membeli rumah? Atau mencari istri? Saat memikirkan seorang istri, dia secara naluriah memikirkan Miao Ying. Meskipun Miao Renfeng licik dan galak, dan memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak dapat berhenti memikirkannya. Jika aku menikahinya, tidak. Zhao Yu mulai memikirkan hal lain. Mobil yang dikendarainya sudah lebih dari 2 juta. Uang yang baru saja kudapatkan sepertinya terlalu sedikit untuk mendapatkan istri seperti itu. Kurasa aku harus berusaha lebih keras untuk menangkap lebih banyak penjahat dan mendapatkan lebih banyak bonus. Bukankah ada kasus super besar dengan hadiah yang luar biasa di depan mataku? Kudengar 10 juta itu dianggap sebagai hadiah pribadi dari keluarga korban, dan seharusnya tidak kena pajak. Wahaha, hadiah ini akan menjadi milikku. Zhao Yu baru saja meletakkan ponselnya ketika sistem di otaknya mulai berbicara. Sistem itu memberitahu Zhao Yu bahwa petualangannya saat ini telah selesai dan tingkat penyelesaiannya adalah 97%, dan dia telah menerima 10 alat hadiah sekaligus. Ya ampun, Zhao Yu terkejut. 97%. Apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan sistem hari ini? Apa yang begitu tinggi? Memikirkan kembali heksagram, Duizhen, Zhao Yu mulai memahaminya. Dia telah kehabisan uang beberapa kali hari itu. Pertama, uang tebusan diberikan kepadanya oleh Tuan Tao, dan kemudian dia mendapatkan serangkaian bonus dan hadiah, dan itu sudah merupakan jumlah yang besar. Di sela-sela itu, dia ingin menghabiskan sejumlah uang untuk mentraktir semua orang makan, tetapi Mao Wei mengalahkannya. Bahkan 2000 RMB yang telah dia berikan kepada Yang Hong dan Hua Hua telah dikembalikan kepadanya. Tampaknya sulit baginya untuk menghabiskan uang. Adapun heksagram, Zen, itu pasti ada hubungannya dengan kepala biro Liao yang aneh. Aku heran, apa yang salah dengan kepala biro itu? Kenapa dia berpura-pura dekat denganku? Sekarang rekan-rekanku mengira aku punya latar belakang yang kuat. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Zhao Yu bertanya-tanya. Namun, dia juga menyadari masalah lain. Aku sudah mengoceh tentang memulai hidup baru dan menjadi orang baik sejak pagi tadi. Mungkinkah tingkat penyelesaian yang tinggi ini, terkait dengan pencarian hati nuraniku? Dengan pikiran ini, Zhao Yu tiba-tiba melihat alat-alat masih menyala di otaknya dan dia segera membukanya untuk memeriksa. 10 alat yang baru saja dia terima dikenal sebagai detektor tak terlihat. Apa? Zhao Yu mengira itu adalah detektor sebelumnya yang hanya bisa menguji kualitas udara. Alat itu tidak terlalu berguna. Dia hampir cemberut ketika mendengar sistem berkata, detektor tak kasat mata. Mampu mendeteksi secara akurat keberadaan alat penyadap, perekam, dan pelacak, dalam radius 20 meter, dan juga secara akurat menemukannya. Alat ini bertahan 10 menit. Oh, Zhao Yu baru menyadari perbedaan kata-katanya. Yang sebelumnya disebut pemantau udara tak terlihat sedangkan yang ini adalah detektor tak terlihat. Namanya sepertinya menunjukkan bahwa itu adalah alat anti-deteksi yang kuat, dan dapat secara efektif mengatasi pelacakan atau penyadapan. Lebih seperti itu. Aku mungkin bisa menggunakan ini di masa depan. Tapi jika aku bisa mendapatkan 10 jubah tembus pandang sekaligus, itu akan luar biasa. Baiklah, aku harus bekerja lebih keras. Setelah selesai mencatat, Zhao Yu ingin membaca heksagram lagi, tapi masih ada waktu sebelum tengah malam. Zhao Yu ingin memeriksa kembali kasus itu, tetapi dia sudah kelelahan karena beberapa hari terakhir berlarian dan bekerja tanpa henti. Akhirnya, dia segera mandi dan tertidur lelap setelah berbaring di tempat tidur. Kali ini, Zhao Yu tidur sepanjang hari tanpa mimpi apapun. Akhirnya dia tidur nyenyak. Setelah bangun, dia merasa bersemangat dan waspada, seolah-olah dia telah dibangkitkan. Menurut kebiasaannya, hanya ada satu hal yang harus dilakukan setelah bangun, yaitu membaca ramalan. Setelah batuk keras, ramalan yang diberikan adalah heksagram, Duizhen. Pasti akan ada sesuatu yang baik.
Zhao Yu tidak bisa menahan rasa gembiranya. Heksagram, Dui, berarti kekayaannya akan terus bertambah. Dan heksagram, Gen, yang melambangkan pekerjaan, adalah apa yang diimpikannya. Apakah akan ada temuan mengejutkan dalam penyelidikan hari ini? Karena ada satu anggota lagi di rumahnya, selain pembacaan heksagram, ada hal lain yang harus dilakukan Zhao Yu, yaitu mengajak anjingnya jalan-jalan. Ada taman kecil di belakang jalan Sanfeng, jadi Zhao Yu membawa Daheng ke sana untuk jalan-jalan. Dia bisa berlari sebagai latihan pada saat yang sama. Namun, Zhao Yu tidak berpengalaman dalam memelihara anjing. Ia bahkan tidak membawa kalung anjing meskipun ia memiliki anjing besar, dan akhirnya membuat para paman dan bibi yang sedang melakukan latihan pagi ketakutan. Meskipun Daheng tidak menggigit, ia memiliki kebiasaan berjalan berputar-putar di sekitar seseorang. Orang ini tingginya sekitar 1 meter, dan cukup menakutkan melihatnya berjalan di sekitar orang-orang seperti itu. Dalam perjalanannya ke kantor, ia beristirahat sejenak dan menyantap semangkuk sup daging kambing. Ia merasa lebih bertenaga setelah perutnya kenyang. Cuacanya bagus, langitnya cerah dan angin sepoi-sepoi. Mencium aroma pepohonan di kedua sisi jalan saat ia berjalan di trotoar, Zhao Yu merasa nyaman dan senang. Pada saat itu, ia akhirnya merasa bahwa ia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan kehidupan dan pekerjaan barunya, dan bahwa ia menjadi lebih baik. Baiklah, ini hari yang baru, aku akan bekerja keras untuk memecahkan kasus ini. Aku pasti akan menemukan kebenaran di balik kasus penculikan ini. Bab 160. Kadangkala, berharap itu baik, tetapi kenyataan tidaklah kenal ampun. Selama seharian, Zhao Yu sangat percaya diri, tetapi dia tidak mendapatkan hadiah yang sama seperti yang dia harapkan. Heksagram, Dui, itu sepadan. Pagi-pagi sekali, Liang Huan memberitahu Zhao Yu bahwa ada seorang kolektor yang mengincar uang lama itu, dan menawar 1.200.000. Jika dia bisa melihat barangnya keesokan harinya, maka dia bisa langsung membelinya. 1.200.000. Harga ini sudah di atas ekspektasi Zhao Yu, tetapi Zhao Yu sangat licik. Melihat harga yang begitu tinggi, dia tidak bersikap terlalu gembira, tetapi malah mempertimbangkan perspektif lain. Jika seseorang bersedia menawar dengan harga setinggi itu dengan cepat, itu berarti bahwa setumpuk uang lama itu pasti memiliki nilai tersembunyi yang jauh di atas harga aslinya. Karena sekantong uang lama ini adalah uang tebusan dari kasus penculikan Mianling yang terkenal, jika Zhao Yu mengiklankannya, maka uang itu mungkin bernilai jauh lebih tinggi dari harga ini. Secara teknis, uang ini bukan lagi barang bukti polisi dan sepenuhnya milik Zhao Yu. Jika dia menjualnya secepat itu, mungkin itu tidak dianggap sebagai penghormatan terhadap orang mati. Jika Tuan tahu, itu akan sangat tidak sopan. Aku sudah bertekad untuk menjadi orang baik. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Pikir Zhao Yu. Jadi, mari kita tunggu sampai kasusnya ditutup, baru kita pikirkan tentang penjualan uangnya. Jika kita benar-benar berhasil menutup kasusnya, bukan saja uangnya bisa dijual dengan hati nurani yang baik, tetapi dengan sedikit iklan, mungkin bisa dijual seharga 2 juta. Hehehe. Zhao Yu menjelaskan proses berpikirnya kepada Liang Huan, yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Zhao Yu, memuji kecerdasan dan naluri pemasarannya. Karena bisnis keuangannya sedang terhenti sementara, Zhao Yu segera mengerahkan seluruh tenaga dan fokusnya pada penyelidikan. Sekali lagi, ia mulai menambahkan lebih banyak informasi dan bukti pada 6 papan tulisnya. Agar dapat memahami kasus ini dengan lebih jelas, Zhao Yu meminta bantuan Li Beini dan menggunakan perangkat lunak pemetaan untuk mencatat lokasi dan rute penting pada saat itu. Dari jalan pegunungan tempat penculikan terjadi, hingga berbagai rute yang diminta para penculik untuk dilalui keluarga tersebut, kemudian ke tebing tempat Tuan Tao membuang uang, dan juga gua tempat mayat ditemukan, semuanya ditandai di peta. Melihat seluruh peta, Zhao Yu menyadari bahwa meskipun lokasi kejahatan awalnya berada di sekitar area pegunungan, jarak antara setiap lokasi sangat jauh. Mianling, sisi tebing, dan terowongan kota Yingpan membentuk segitiga besar yang sempurna. Area terjauh berjarak hampir 40 km. Zhao Yu tidak dapat mengerti.
Mengapa para penculik bekerja di area yang begitu luas? Apa yang mereka pikirkan saat itu? 26 tahun yang lalu, transportasi umum tidak semudah itu, jadi mengapa para penculik membuang-buang begitu banyak tenaga? Mungkinkah, seperti dugaan awalnya, orang-orang ini bukan profesional? Atau, apakah mereka mencoba menyembunyikan sesuatu? Saat Zhao Yu sedang berpikir keras tentang kasus tersebut, Zhang Jingfeng dan Liang Feng mendapat berita lebih lanjut. Mereka mengatakan bahwa basis data DNA tidak memiliki informasi apapun tentang Liang Sisi, jadi mereka membutuhkan metode lain. Meskipun hasilnya mengecewakan, itu sesuai dengan harapan semua orang. Peluang Liang Sisi untuk bertahan hidup sudah rendah. Peluangnya untuk berada di dalam basis data DNA jelas lebih kecil lagi. Maka, semua orang menaruh harapan mereka pada potret orang hilang tersebut. Citra 3D Liang Sisi telah dibuat. Untuk meningkatkan keakuratan potret tersebut, para ahli membuat 3 kemungkinan citra penampilan Liang Sisi saat dewasa. Citra tersebut segera disebarkan ke seluruh negeri dan diiklankan di semua sumber media dan situs web utama sebagai kasus orang hilang. Pada saat yang sama, penyelidikan ketua tim Kuping terus berlanjut dengan sangat cepat, tetapi tidak ada informasi baru. Jumlah bukti untuk kasus Mianling sangat terbatas, upaya penyelidikan sangat sulit, dan mereka menemui jalan buntu di mana-mana. Selain mereka, Kepala Departemen Wang Fei dari Departemen Forensik juga bekerja tanpa henti. Setelah penyelidikan baru, mereka berhasil menemukan bahan kain yang sama di tulang pipi kelima mayat tersebut. Spekulasi awal adalah bahwa pada saat kematian para sandera, mereka ditutup matanya dengan semacam kain. Tidak sulit untuk menebaknya. Jika para pelaku meledakkan terowongan saat para sandera sudah meninggal, lalu, mengapa mereka harus menutup mata para sandera? Untuk mengembalikan kondisi ledakan seperti semula, bagian forensik bahkan menjalankan simulasi benturan yang tak terhitung jumlahnya dengan menggunakan sudut ledakan. Hasilnya menunjukkan bahwa selain pengemudi Niu Wei Guang, pada saat keempat sandera tewas, mereka berada dalam posisi duduk dalam formasi yang rapat. Dengan kata lain, ketika pelaku meledakkan terowongan, keempat anak itu kemungkinan besar masih hidup. Mereka telah terbunuh oleh ledakan itu. Kekejaman para pembunuh itu benar-benar mengejutkan, sama sekali tidak dapat dimaafkan. Mayat Liu Wei Guang berada di dekat lubang terowongan, cukup jauh dari keempat anak itu. Berdasarkan fakta bahwa mayatnya tidak berserakan, dapat diduga bahwa pada saat ledakan, ia berbaring dalam posisi telentang. Jadi, sangat mungkin ia sudah meninggal pada saat ledakan. Anehnya, tempat Zhao Yu menggali uang tebusan itu tidak hanya dekat dengan lubang terowongan, tetapi juga hanya berjarak 3 meter dari mayat Niu Wei Guang. Ada yang menduga bahwa Niu Wei Guang adalah salah satu penjahat, dan uang tebusan itu adalah bagiannya, tetapi ketika gua itu diledakkan, dia telah dikhianati oleh rekan-rekannya dan dikubur di dalam terowongan bersama dengan uang tebusan itu. Namun, spekulasi ini masih memiliki kekurangan. Jika para pelaku ingin mengkhianati Niu Wei Guang, mengapa mereka harus menunggu hingga ledakan terjadi? Mereka bisa saja membunuhnya lebih awal dan mengambil bagiannya dari uang acak itu juga. Tidak hanya itu, bagian forensik juga menemukan bahan peledak di reruntuhan, dan menemukan bahwa itu adalah bahan peledak yang biasa digunakan untuk penghancuran gunung. Baik jumlah bahan peledak yang digunakan maupun penempatannya sangat tepat. Jelas bahwa orang tersebut mengenal bahan peledak, mungkin seorang ahli. Ditambah dengan geografi terowongan yang rumit, akan sulit bagi orang yang tidak dikenal untuk masuk. Dengan demikian, polisi punya banyak alasan untuk mencurigai bahwa para penculik telah bekerja di terowongan dan terbiasa bekerja dengan bahan peledak. Miao Ying segera mengirim orang lagi, tetapi kali ini dengan fokus. Mereka mencari di dekat area terowongan Ying untuk mencoba menemukan orang yang sesuai dengan deskripsi dan keahlian ini. Begitu saja, penyelidikan terus berlanjut tanpa henti. Namun, bahkan setelah seharian penuh, belum ada kemajuan signifikan yang dicapai. Zhao Yu juga sama, meskipun dia telah mendapatkan heksagram, gen, untuk beberapa alasan, heksagram itu tidak aktif. Bahkan hari belum gelap ketika dia mendapatkan pemberitahuan akhir dari sistem. Karena Zhao Yu tidak menghasilkan uang atau kemajuan apapun dalam kasus tersebut, tingkat penyelesaiannya bahkan tidak mencapai 40%.
Tidak ada hadiah sama sekali. Namun Zhao Yu, yang sudah memahami sistemnya dengan baik, sama sekali tidak patah semangat. Ia tahu ini baru permulaan. Kalau dipikir-pikir lagi, kasus tangan hilang dan kasus pembantaian, tidak ada satupun yang mudah dipecahkan, bukan? Tidak ada kesulitan, tidak ada hasil. Jadi, meskipun tidak ada keberhasilan, bukan berarti ia tidak boleh bekerja keras. Hari itu, Zhao Yu adalah orang terakhir yang meninggalkan kantor. Ketika dia pergi, ke-6 papan tulis itu sudah terisi penuh olehnya. Ada juga banyak garis hubungan yang tertata rapi di sana, ada waktu, orang, dan lokasi. Bagi seseorang yang tidak terbiasa dengan kasus ini, itu hampir tidak bisa dipahami. Bahkan saat kembali ke rumah, Zhao Yu terus berpikir. Ia tak henti-hentinya merenungkan kasus itu, berharap menemukan satu celah dari sekian banyak bukti. Namun, seberapa keras pun ia mencoba, hasilnya nihil. Akhirnya, Zhao Yu yang tak berdaya punya ide baru. Besok dia akan pergi ke pegunungan dan menyelidiki langsung tempat kejadian perkara untuk melihat apakah dia bisa mendapat inspirasi, atau mungkin keajaiban.